Kaos Success Before 30 ya, harusnya ya. Boleh. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang prospek bisnis pasca Pilpres. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Mike, sama Pak Chandra juga. Ya. Sebenarnya kalau bisnis bersinggungan sama, kita nyebutnya jangan Pilpres sekali ya, pemilu kali ya, biar lebih universal ya, karena kali ini ada eleksi. yes, dan juga sedikit sensitif ya, kebanyakan makan bawang. Oke, but yang kita bahas tadi sebenarnya bahwa bisnis itu mau apa, pemilu nggak pemilu, go ahead, tetap jalan seperti itu ya. Cuma nanti kita lebih ke dampaknya, karena kalau misalnya pemilu, apalagi spesial banget kali ini ada pilpresnya ya, otomatis kalau bisnis itu bersinggungan langsung sama yang namanya regulasi, dan regulasi itu yang ngebuat atau yang merancang, bisa kalau orang Jawa ngomong das-dasane itu presiden, betul ya. Tapi nanti kita itu karena agak sensitif, kita dibahas belakangan aja. Tapi saya mau perkenalan dulu Pak Michael Sugiarto. Wah, ini saya sempat pakai aplikasinya juga. Sempat berarti sekarang enggak dong. Endorse kan Pak, tahu. Jadi Pak Mike sekarang lagi sibuk apa Pak? Halo, selamat siang semuanya. Ya. Oke, ini selamat siang apa selamat apa nih? Sore apa pagi? Menjelang. Menjelang ya. Semangatnya pagi Pak. Semangatnya pagi terus. Iya, orang asuransi banget. Oke, ya terima kasih buat teman-teman yang belum kenal dengan saya. Ada yang pertama kali lihat saya? Oh, udah pernah lihat semua ya? Oke, mantap kalau gitu. Iya. Oke, apa tadi pertanyaannya? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa? Ya ini di sini. Sibuk pegang mic. Sibuk pegang mic. Ya kita banyak kegiatan. Lately kalau di Baru ya, kita banyak kegiatan untuk bikin seminar. Terakhir kita bikin seminar untuk online shop di Surabaya, ya kan? Dan nextnya nanti kita bikin juga gimana di Jakarta nanti, ya kan? Workshop buat Instagram bisnis nextnya itu. Sama nanti mungkin seminar Road to 100, gimana cara mencapai 100 juta sebulan lewat bisnis di Instagram. Itu. Saya siap-siap resign dari pasar itu kalau gitu. Kan lebih giur. Jangan dong, nanti saya di ini dulu. Baru sih mana dia udah gede kau ini kalau misalnya keluar Pak ini nih ditagi. Tapi memang di Baru ini lagi padat-padatnya ya Pak ya. Iya, Lagi memadatkan jadwal ya. Sebenarnya goalnya apa sih Pak dari Gigi Baru sendiri? Oke, kalau goalnya di Gimaru sendiri, lately kita rubah goal kita. Jadi kita terinspirasi dari Pak Chandra, ya kan? Karena mau bikin 1% entrepreneur, kita mau bikin 10.000 brand lokal di Indonesia. Jadi itu goalnya, ya. Jadi kita kebanyakan online shop itu, kebanyakan sekarang tuh cuma dagang. Jadi mereka cuma jualan, dapat profit, ya udah gitu. Terus besok ada barang tren baru diganti lagi, ya kan? Nah, cuman yang kita melihat di sini sekarang banyak sekali brand lokal itu udah bisa maju. Contohnya kayak sepatu, ya kan, Brodo, ya kan, terus ada batik, macam-macam. Nah, ini harus bisa, gitu. Jadi kita mau bikin brand lokal Indonesia jadi tuan rumah di Indonesia. Bukan cuma itu, kalau bisa kita ekspor keluar. Kayak AHA misalnya gitu kan ya. Nah, yang baru-baru ya. Nah, itu kan brand lokal ya. Itu kita harus bisa nurture. Dan goal kita pengen nurture sampai 10.000 brand lokal, ya kan, yang bisa bantu ekonomi Indonesia supaya ke arah yang lebih baik. Wah, keren. Percaya nggak Pak? Kalau saya dari head to toe ini produk lokal semua. Wih, mantap sekali. Saya jam tangan sih Pak. Jadi memang berapa tadi? 10.000? 10.000. Yes. Wow. Tapi memang pergerakan untuk brand-brand lokal sendiri di Indonesia juga sangat masif ya. Ya. Ya, karena apalagi saya lihat malah saya tertariknya ke brand lokal itu unik ya. Begitu ya, ciri khasnya brand-brand lokal ya, beda dari yang lain. Oke, terima kasih Pak Mike. Saya udah lama nggak ketemu Pak Mike. Lain kapan? Saya ke Pak Chandra, ini saya baru pertama kali ketemu. Saya lihatnya sering ketemu sih, mungkin Pak Chandra yang nggak sering ketemu saya. Saya sering ketemunya via layar YouTube. Pak Chandra, bisa dijelasin dulu Success Before 30. Ya. Ini sebuah proyek apa sih? Ya. Atau saya juga bisa mungkin diajak Pak, saya masih 22 belum 30. Bisa banget. Perjalanannya masih panjang ke 30 ya. Masih 8 tahun kan? Iya. Silakan Pak. Oke. Selamat sore.
Yang datang dari channel Teknobi siapa? Katakan. Satu dari Teknobi. Yang datang dari channel Success Before 30 yang katakan. Oke. Yang saya tanya apapun tidak akan angkat tangan siapa? Ada juga parah ini dia ya. Oke, jadi gini. Success Before 30. Baik, jadi sebetulnya semua kenal Success Before 30 itu melalui YouTube channel. Dan banyak publik mengenal saya itu adalah motivator. Ya, sebetulnya saya ini bukan motivator. Motivasi itu cuma hobi. Hobi. Nah, kalau saya motivator, saya hari ini bicara harus dibayar. Oke. Saya nggak pakai bahasa sensitif, to the point. Hobi aja Pak ya kalau gitu. Langsung harus dibayar. Karena ini membuang waktu saya 2 jam. Kan gitu ya. Nanti kita ngomong 3 jam Pak, santai. 3 jam ya. Nah, itu saya perjelas bahwa motivasi adalah hobi. Sehingga saya berbagi ilmu gratis dari YouTube. Itu pun kuotanya nyawa tetangga tapi nggak bayar gitu. Atau cari wifi gratisan ya. Jadi seringkali terus ada juga subscriber yang mengatakan saya ini motivator gabungan cari duit dari YouTube. Nah, ada. Jadi Pak Chandra itu cari AdSense dari YouTube jadi YouTuber gitu. Ngaku-ngaku motivator pengusaha gitu ya. Kena virus YouTuber ya Pak? Banyak hatersnya? Ya, nggak banyak juga sih. Oh enggak, ada lah ya. Ya, sekian 0, itu kan lumayan ya. Jadi saya perjelas, kalau saya tidak membuka AdSense, maka channel kami tidak direkomendasikan oleh YouTube dan Google. Kalau tidak direkomendasikan, otomatis nggak mungkin subscribernya 1,5 juta sampai hari ini menjadi channel entrepreneurship terbesar di Asia Tenggara. Kasih tepuk tangan dong. Nah, yang ketiga saya buka status saya yang asli. Sudah menikah? Sudah. Anak bukan dua, itu tapi Pak? Anak 2, istri tetap 1. Ya. Gak tambah ya udah. Jadi artinya sebetulnya memang saya sebagai seorang, dulunya basicnya saya itu bukan pebisnis. Ayah saya memang seorang pengusaha, tapi basicnya saya adalah guru les dulunya, privat. Guru les privat itu sudah saya tulis di buku saya waktu saya masih kuliah. Tetapi sejak saya berusia 17 tahun, saya sudah mulai membangun bisnis yang pertama. Sampai sekarang total 23 tahun, 17 sekarang 43, 26 tahun saya berbisnis. Sekarang saya sudah punya 6 anak perusahaan di bawah holding CPN Group. Apa aja itu Pak? Yang pertama saya bergerak di bidang direct selling. Perusahaan yang pertama, produk kami ada 70 macam, 70% lokal sudah. Dulunya 70% luar negeri. Karena kita mau memberdayakan UKM lokal, kita sekarang mau cintailah produk-produk Indonesia. Itu kita harus lakukan. Benar, kalau Indonesia mau berdaya, kita harus mencintai produk bangsa. 70% dan saya dukung, setuju. Yang kedua, kita juga ada perusahaan interior desain. Jadi kalau butuh mebel, butuh wallpaper, kami juga ada anak perusahaannya. Yang ketiga, kita juga ada perusahaan media. Saya ada perusahaan percetakan, publishing buku, dan sekarang mau bangun lagi anak perusahaan yang ketujuh. Saya kerjasama sama Atta Halilintar membangun brand lokal. Ya, itu yang sedang kita lakukan. Dan kemarin saya juga sudah ada bincang sama pemilik konglomerat oleh-oleh di Bali, Krishna. Kita sedang membicarakan bagaimana memberdayakan UKM-UKM ini supaya lebih hebat lagi. Jadi Success Before 30 itu adalah dari satu kalimat sudah sangat jelas. Siapapun anak-anak milenial atau generasi Z yang lahir di tahun 1995 ke atas, siapa sih yang nggak mau sukses sebelum usia 30? Nah, pengertian sukses itu kenapa saya pakai nama Success Before 30 bukan Rich Before 30, karena itu beda banget. Kalau kaya before 30 itu saya kira anak muda manapun pasti pengen kaya. Tapi yang saya tulis itu sukses. Sukses itu kayanya nggak cuma dari duit, tapi aspek kehidupan yang balance. Jadi anak muda itu juga santun dalam bersosial media. Jadi sekarang ini kan di sosial media itu sudah kayak kanibal ya, sudah seperti kayak zaman barbarian. Apalagi 2 minggu belakangan sebelum pilpres. Saya kira itu cebong dan kampret itu adalah kata-kata yang berkeliaran di mana-mana. Sampai saya di Instagram saya diolok saya jadi cebong. Ada juga saya jadi kampret. Padahal sejak kapan saya berubah jadi binatang? Nah, itulah yang membuat kadang-kadang anak-anak milenial ini karena terlalu mudah berekspresi, sehingga mereka lupa kalau saya ini orang tua gitu.
Ya kan, nggak apa-apa, saya seneng kok ngaku orang tua gitu ya, dalam keadaan-keadaan tertentu, ya kan. Nah terus akhirnya, sebenarnya tadi saya pengen pakai sneaker loh, sampai celana pendek, sama pakai kaos Success Before 30, sama panikan. Pak Chandra pakai jas deh, ya udahlah. Karena saya udah 20 tahun kayak gini, bosen saya. Pengen something yang new gitu. So Success Before 30 itu sesuatu gerakan sebetulnya, movement yang saya ciptakan supaya anak-anak milenial itu berkarya lah. Jangan cuma ngabisin waktu, ngabisin duit orang tua, ya kan, terus suka pakai duit orang tua gitu ya kan. Nah nanti mau ikut apa ini, Vingroup ini juga pakai duit orang tua gitu ya kan. Kalau mau pakai duit-duit sendiri gitu ya. Nah ini anak-anak muda ini seringkali kalau tidak ada influencer positif yang berpengalaman, akhirnya anak-anak muda ini arah hidupnya nggak jelas. Ya itulah yang sedang. Dan kebetulan saya punya pengalaman di bidang pengembangan diri selama lebih dari 20 tahun yang juga diprakarsa oleh Pas FM, Tanadi Santoso ya salah satunya, itu Bapak generasi baby boomer ya menurut saya ya, yang mana beliau juga banyak kasih tips-tips itu bagus banget. Pas FM ini salah satu yang memprakarsai tentang tips-tips bisnis. Tetapi Success Before 30 ini kita harus akui bahwa zaman sudah berubah. Radio pelan dan pasti anak milenial sudah mulai tidak mendengarkan. Begitu juga televisi. Nah, semua sudah beralih ke sosial media, semua beralih ke YouTube channel, semua beralih ke Instagram dan sebagainya. Nah, ini suatu movement yang saya ciptakan supaya memberikan dampak positif. Dan tentunya karena saya background saya bisnis, ya saya akan mempengaruhi mereka masuk dalam dunia bisnis. Itulah awalnya gerakan Success Before 30. Wah, ini memang awalnya dari pengalaman sendiri sebenarnya ya Pak. Benar. Untuk mengempower, menginfluence. Jadi Bapak ini bisa dibilang influencer juga. Saya tulis diri saya memang influencer. Wah, iya. Wah keren. Terus kalau misalnya bikin perusahaan baru itu juga hobi? Hobi. Oh, hobi juga. Membeli perusahaan juga hobi. Oh, wow. Hobi. Karena mainannya bisnis. Oke. Kalau dulu kan main mobil-mobilan, sekarang mobil beneran gitu. Oke. Kalau dulu main monopoli, beli perusahaan pakai duit monopoli, kan sekarang pakai duit beneran. Gitu. Nah itu hobi yang akhirnya dijadikan suatu kehidupan nyata gitu. Tentu saya masih dua-dua Pak, hobi saya masih nonton, belum beli perusahaan. Nggak apa-apa. Ada waktunya. Tapi ini menarik sekali ya. Iya. Success Before 30 ini kan satu konsep baru yang memang belum banyak orang ngeh bahwa sebenarnya bukan di zaman milenial ya, sebenarnya 10 tahun yang lalu juga banyak sukses before 30 yang udah lahir tapi orang belum ngeh. Ngehnya baru sekarang udah 30 lebih malahan umurnya sekarang. Zamannya beda. Yes. Karena waktu itu kuota internet belum cepat. Sehingga handphonenya juga masih Nokia beralih ke BlackBerry. Yes. Tapi BlackBerry cuma bertahan 6 tahun, akhirnya berganti ke smartphone sampai sekarang. Iya. Android. Dulu kalau buffering YouTube setengah jam sendiri. Betul. Oke, kita ke topik utama kita. Ini prospek bisnis pasca Pilpres. Nah, tadi sempat kita singgung juga sebenarnya mau nggak mau bisnis itu go ahead aja, jalan terus, babat habis gitu. Nah, tapi saya mau ke Pak Chandra dulu nih. Ini kan kita nggak bahas Pilpresnya ya Pak ya. Oke, kita nggak bahas pemilunya. Saya bukan tim sukses manapun. Yes. Oh, netral ya, aman. Nah ini kalau misalnya banyak sekali kegaduhan berkaitan dengan quick count ya. Entah benar atau tidak, saya nggak mau tahu dulu nih karena kita nggak bahas itu. Tapi menurut Pak Chandra sendiri nih, bisnis itu seberapa terpengaruhnya sih dari kegaduhan pemilu ini? Kalau kegaduhan pemilu, pengaruhnya menurut saya nomor satu itu tidak terpengaruh kalau nggak baca berita. Oke. Kalau baca berita 2 minggu belakangan, yang ada adalah khawatir, cemas, stres. Kalau jagoannya kalah, ya kan? Terus nanti mendengarkan masing-masing paslon menceritakan tentang program-program apa yang bakal dibuat itu. Kalau pebisnis yang ada hubungannya, mereka pasti khawatir. Padahal, jujur ya, bisnis sama Pilpres nggak ada hubungan. Makanya temanya ini saya bingung. Pak, pemilu Pak. Pemilu? Iya, pemilu aja. Oh, Pak, ini kan Pilpres. Iya. Pemilu aja ya? Pemilu aja. Menurut saya nggak ada hubungan. Karena gini ya, hubungannya apa coba kebijakan pemerintah dengan adanya Grab dan Gojek yang mendisrupsi Bluebird? Hubungannya apa? Terus hubungannya apa Traveloka
ketika dia mendisrupsi semua agen biro travel perjalanan. Kita kan area Surabaya ya. Saya dulu waktu kecil, saya setiap kali lewat Jalan Sulawesi, itu travel agent yang nomor 1 Surabaya itu Haryono. Hartono itu elektronik ya. Haryono. Ada yang namanya Pak Hartono ini. Haryono ya. Ada Mas Haryono. Haryono itu biro perjalanan paling lama dan paling kuat di Surabaya. Setiap kali lewat di situ itu semua paling ramai pembelian tiket pesawat. Zaman kita dulu. Sekarang jadi Haryono Kitchen. Nah itu hubungannya sama Pilpres sama pemilu apa? Enggak ada hubungan. Nah itu hubungannya sama, ya ini, internet ini racun ini. Kalau orang bisa memanfaatkan kelebihan internet di industri 3.0 sebetulnya. Sekarang industri 4.0. Industri 3.0 itu sudah mulai dikenalkan IoT. Nah sekarang semua udah IoT, Internet of Things. Jadi ketika kita bisnis tidak bisa beradaptasi, mau pilpres apapun, mau pemilu apapun, itu yang takut adalah orang yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. That's it. Jadi itu menurut pandangan saya, ketika kebijakan pemerintah apapun, nanti siapapun presiden yang terpilih, tetap tidak bisa membendung yang namanya IoT. Tetap tidak bisa membendung yang namanya artificial intelligence. Tetap tidak bisa membendung yang namanya blockchain. Tetap tidak bisa membendung yang namanya segala sesuatu nanti kedepannya akan ada robot dan sebagainya. Itu sudah menjadi, saya baru pulang dari China sekitar 10 hari, 1 minggu yang lalu. Bahkan sekarang beli sayur aja udah pakai Alipay, beli sayur. Jadi nanti kamu bayangkan next time beli bakso di abang-abang di pinggir jalan, kita tip gitu bayarnya, scan. Sudah ya? Di Surabaya sudah ya? Sudah beberapa ya? Atau abang-abang bakso yang didorong itu atau tempat-tempat tertentu aja? Yang didorong enggak? Yang didorong belum? Yang didorong belum. Nah di China udah yang dorong itu. Jadi kita beli sawi gitu ya, cekit gitu. Nah mereka semua pakai yang namanya Weixin atau WeChat gitu ya. Nah itu akan terjadi. Jadi itu bukan karena kebijakan. Nah pemerintah kalau melarang itu justru malah pemerintah akan tumbang. Tapi pemerintah harusnya adalah mendukung. Jadi apa dampaknya? Nggak ada dampak. Itu menurut saya. Dampaknya adalah Anda siap beradaptasi atau tidak. Itu aja. Banyak orang yang ngomong juga bahwa bisnis sebelum sesudah pemilu ya. Ini banyak yang wait and see. Benar nggak sih Pak? Tergantung jenis bisnisnya. Bisnis apa aja yang wait and see? Tergantung sifat bisnisnya juga. Jadi jenis dan sifat bisnisnya. Ya, the nature of the business itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan bisnis Anda berhubungan dengan perizinan, ya mungkin berdampak. Contohnya regulasi, itu berdampak. Contohnya Anda sekarang bisnis batu bara, tiba-tiba di sana sekarang bermasalah. Contohnya perizinan, contohnya bupatinya ditangkap KPK, oh ya pasti berdampak dong. Iya kan? Nah itu jelas. Ya kenapa? Karena pemerintah baru ternyata menangkap bupati yang lama dulu lawan politiknya, itu berdampak. Gitu. Tapi kalau sifatnya teknologi, jenis bisnisnya teknologi, tidak berdampak sama sekali. Mau ditangkap KPK berkali-kali tetap tidak berdampak, karena nggak ada hubungan. Tapi misalkan bisnisnya contohnya kapal, perizinan impor contohnya, ya kan? Terus kemudian asosiasi impornya memperketat, harus menuruti ini, itu ada sedikit berdampak. Contohnya sekarang mau impor butuh API, ya contohnya asosiasi bagaimana izin impor dan sebagainya. Kalau dulu mungkin gampang, lewat cukai gampang, asal bapak senang gitu ya. Jadi kan masih hangat-hangatnya kata asal bapak senang gitu ya. Nah dari situ nanti misalkan ada beberapa regulasi yang akhirnya menyulitkan sebelumnya. Makanya saya katakan bisnis apapun harus beradaptasi. Anda nggak bisa cuma pakai cara lama. Karena sebulan yang lalu saya juga ketemu sama bosnya Informa. Saya juga ketemu sama bosnya Hardware, ya. Mereka juga berkata, wah sekarang kita ini harus beradaptasi. Dulu kita iklan besar-besaran di koran, sekarang mereka hampir nyaris iklannya nggak muncul di koran, ya kan? Dulu kita besar-besaran iklan di baliho pinggir jalan, sekarang sudah pakai selebgram ya Pak? Oh, masih ada itu? Active fans gitu ya. Terus, nah itu artinya shifting kan? Nah ketika kita sudah tahu budget iklan itu dilarikan ke sana, jadi menurut saya itu nggak efek. Nah jadi intinya
memang makanya saya katakan jenis bisnisnya sama sifat bisnisnya. Kalau jenis bisnisnya memang ada berhubungan dengan regulasi pemerintah, contohnya Anda hari ini impor barang sama batu bara, itu cuma 2 jenis bisnis, itu memang sedikit banyak berdampak. Tapi kalau saya lihat milenial ini rata-rata startup gitu ya, nggak dampak menurut saya. Jadi memang bisa dibilang bergesekan dengan pemerintahnya ini almost gak ada malahan ya. Harus nggak ada, makanya harus segera shifting ke bisnis yang baru. Kenapa? Kalau enggak ya Anda cuma mengandalkan bisnis era bapakmu sama kakekmu yang mati. Itu sudah pasti. Nah, ayah saya dulu jualan palawija, ya kan? Ya, kita juga dulu menjual partai, beras partai sama gula. Ya karena waktu zaman dan sekarang sudah adanya dolok, ya pasti berpengaruh. Sedikit banyak pasti kepengaruh. Kalah modal, kalah bersaing. Nah, tetapi karena kita udah shifting duluan, kita udah adaptasi duluan, jadi cepat atau lambat ya kita segera harus beradaptasi dengan zaman. Bisnis apapun lah, kalau nggak beradaptasi dengan zaman pasti akan punah. Jadi berubah atau punah. Ulangi kata-kata saya, berubah atau punah. Anak-anak muda kalau nggak mau berubah sekarang gini deh, anak-anak muda yang hadir di sini, kalian semua ini yang hadir di sini ini masih menganut paham nggak? Setelah SD, SMP kan? Setelah SMP apa? SMA kan? Setelah SMA apa? Kuliah kan? Nah setelah kuliah apa? Kerja. Itu adalah bawah sadar yang diciptakan, mindset yang diciptakan oleh orang tua kita, turun temurun. Dan kerja itu alangkah kerja itu adalah sebuah alangkah, apalagi kalau bisa jadi PNS ya. Itu memang alangkah termasyurnya dan mulianya hidupnya kita gitu di Indonesia. Tapi itu diterapkan di era sebelumnya. Tapi zaman sekarang, ketika anaknya jadi jualan juragan tahu, juragan snack, buka UKM, terus besok-besok mau menikah sama calon mertua, terus ditanya sama mertuanya, nah bojomu, pacarmu itu dodolan apa? Dodol tahu pak, kan di masa depan. Tapi kalau ditanya bojomu kerja apa? Wah, sekretaris wali kota atau jadi ini kadis. Wah, lah rabian, karena gondol wong liya lah orang kira. Nah, inilah mindset yang masih ada di Indonesia dan itu menghadapi boleh dikatakan mostly 70%. Jadi memang Belanda itu hebat mewariskan mindset yang kuat yaitu tentang kerja rodi. Ya, jadi memang betul-betul kalau pemerintahan Belanda itu kan yang kaya itu pemerintahnya. Jadi jangan harap di Belanda itu tercipta entrepreneur hebat itu nggak gagal. Karena dia nggak mau rakyatnya lebih kuat dari pemerintah, dia nggak mau. Dan ternyata 350 tahun penjajahan Belanda itu mindsetnya kuat banget sama orang tua kita. Sehingga akhirnya generasi kakek kita dan ayah kita itu masih sangat terpengaruh dengan yang namanya PNS. Nah, PNS itu kan peninggalan Belanda. Nah, akhirnya konsep ini membuat entrepreneur mindset itu boleh dikatakan sangat-sangat minim. Nah, terlebih-lebih sekolah kita itu mendidik kita dari SD sampai SMA itu hanya untuk menjadi calon karyawan kantoran. Coba pasti kerja, nggak ada yang ngomong setelah saya tamat buka usaha, nggak ada. Ya kalau sudah dapat kerja, alhamdulillah kan gitu ceritanya. Jadi mempekerjakan orang lain, aduh sudah mikir jangan jauh-jauh. Ya kan, impian jangan tinggi-tinggi nanti sakit jatuhnya. Hidup itu mengalir aja. Sering kita dengar kata-kata seperti itu, ya mengalir. Ingat, ikan yang besar itu ikan yang melawan arus, bukan ikan yang ngalir. Kalau ikan yang ngalir itu mati ikannya. Duh ya toh, ngambang dong, mati. Kalau yang melawan arus ikannya tambah gede kayak Pak Michael gede. Melawan arus terus itu. Nah ini konsep mindset yang harus kita pahami. Jadi akhirnya saya katakan siapapun presidennya, siapapun legislatifnya, siapapun bupatinya, wali kotanya, nggak bisa ngubah nasib kamu. Bupatinya sama nasibnya juga nggak jelas. Loh kok kamu menggantungkan hidup sama bupatinya itu piye loh? Nah itu sih pandangan saya. Ya. Oke. Kita ke Pak Mike. Gimana nih Pak Mike kalau bisnis dengan pemilu? Pengaruhnya banyak nggak sih? Itu sama apa emang bener bisnis selama pemilu ini wait-and-see? Pertama, ya saya setuju banget dengan kata Pak Chandra ya, bahwa sebenarnya bagi pebisnis itu selain kalau misalnya dia berbisnisnya itu ada hubungan dengan regulasi, perizinan, terutama kalau kita di online shop itu rata-rata impor ya.
Misalnya kita impor dari luar negeri, itu lebih mudah atau lebih gampang, atau misalnya yang tertahan di cukai kayak gitu, itu baru pengaruh. Tapi kalau bisnis di dalam negeri sendiri, rata-rata nggak terlalu pengaruh. Nah, itu benar sekali. Siapapun bupatinya, siapapun legislatifnya, siapapun yang duduk di DPR, DPRD, bahkan siapapun yang jadi presiden, itu hubungannya dengan bisnis itu tidak terlalu besar. Maksudnya tidak langsung gitu loh, ya kan? Mungkin ada hubungan dengan regulasi yang secara besar, tapi kalau secara langsung mungkin nggak ada. Karena kenapa? Justru menurut saya di saat seperti ini akan banyak bermunculan pebisnis baru yang bisa melihat peluang. Benar apa benar? Ya kan? Di setiap resesi itu ada peluang, betul? Ya kan? Pasti setuju ya. Nah, itu pebisnis yang bisa beradaptasi, yang kata Pak Chandra, itu akan melihat peluang ini, dan dia akan grab peluang ini sebaik mungkin, sebagus mungkin, ya kan? Karena kenapa? Di zaman sekarang ini benar sekali, kalau pebisnis yang nggak bisa beradaptasi, terutama terhadap teknologi, dia akan ketinggalan. Tadi nyambungnya Pak Chandra ya, kemarin waktu itu Pak, saya di Sumarekon di Jakarta, saya mampir, malam-malam saya makan di pinggiran, kemudian ada ibu-ibu jualan teh jahe, teh susu jahe gitu yang hangat gitu. Suja ya. susu jahe. Bayarnya pakai GoPay langsung. Oh. Ini benar-benar gerobak Pak, gerobak udah terjadi di Jakarta. Sudah mulai ada ya? Sudah mulai ada. Tepuk tangan. Wah. Biar semangat. Ayo jangan tidur semua, bangun. Itu dong. Dan juga kalau kita ngelihat, disrupsi ini akan terus berlangsung. Kemarin saya pernah pergi ke kota Casablanca, ya kan? Mau beli apa itu ya? Tehnya Thailand itu, saya lupa mereknya apa. Itu mau bayar, saya sampai bingung. Ono OVO, ono GoPay, ono link aja, ono cashback, ono OVO. Wake. Perang payment ya? Iya, perang payment sudah mulai. Nanti ada satu lagi yang gede masuk ke sini, namanya Dana. Nah, saya nggak endorse ya, tapi ini gede banget. Mereka akan masuk sini dan Anda akan mulai ngelihat nanti jor-joran, mulai iklan di mana-mana. Sudah Pak? Sudah, iya betul. Nah, Sudah, justru itu maksud saya, kita ini rata-rata sebagai konsumen kita nggak menyadari betapa cepatnya ini merambah. Nah, pertanyaan sekarang, kalau Anda pebisnis, ya kan, how does it affect you? Ya kan, simple. Kalau misalnya ibu-ibu yang jualan itu aja sudah terima, dan Anda ngotot, Anda nggak terima, Anda pasti ketinggalan, benar? Ya kan? Jadi pebisnis yang pinter, dia akan adaptasi, ngelihat situasi gimana. Kalau dia bisa lihat peluang yang bagus, dia akan grab, dan itu akan jadi pebisnis yang berhasil di zaman sekarang ini. Tapi tetap Pak, secanggih apapun kayaknya makan Ibu Kris tetap pakai cash. Saya kemarin kebingungan, ya ampun saya nggak bawa cash lagi. Di mana Sekarang. Iya. Sekarang. Kalau Bu Krisnya mau bertahan menjadi Bu Kris 2040, Harus berubah ya. ya anaknya harus disediakan sejenis itu. Harus ngelihat. Oke. Iya. Tapi kayaknya orang tua saya juga udah mulai berubah Pak. Golek bojoku kalau saya PNS, selebgram. Wah, jadi YouTuber supaya. Dan ngapain sama panjat sosial ya? Gaul. Mamanya gaul ini. Apa saya? Kalau gitu mamanya ada yang mau ini nggak? Belajar. Itu penting itu, mama-mama zaman now itu. Nanti next time pas FM ngundang mamanya itu. Nah, langsung bisa. Supaya ibu-ibu zaman sekarang paham gitu ya. Iya. Jangan Pak, makin jadi nanti. Nah ini tadi kita sempat singgung juga, ini berarti bersinggungan juga dengan yang namanya Build Industry 4.0 ya. Karena entah, saya ngomongnya juga agak susah nih, kalau misalnya saya ngomong pemerintahan baru ini biasanya relate-nya sama orangnya ganti, padahal enggak juga gitu ya. Saya tampuk kepemimpinan selanjutnya. Wah ini kalau misalnya nanti kalau Bapak lihat siapapun nanti Industri 4.0, nasibnya kayak gimana sih? Perkembangannya nanti, bisnisnya ke depannya akan seperti apa? Ini ke siapa? Bapak. Ke saya ya? Iya, gantian Pak. Oke. Perkembangannya. Jadi yang pertama, teller bank itu pasti akan berkurang. Itu yang paling jelas. Jadi siapa adik-adik yang belum lulus kuliah pengen cita-cita bekerja di bank? Ya, itu satu. Karena sekarang mesin store tunai itu sudah ada ya 10 tahun yang lalu. Mesin store tunai sudah semakin diperbanyak dan itu teller 24 jam. Ya. Jadi kalau cita-cita mau kerja di bank kayaknya sudah forget it. Itu sudah mulai dilupakan. Terus yang kedua, era robotik. Ini sekali lagi kata-kata saya ini selalu waduh Pak Chandra ini menakut-nakuti. Loh, sekarang gini loh.
Kalau Anda nakut-nakuti, kamu sekarang kemana-mana naik Grab nggak? Iya. Loh itu nanti pekerjaan supir taksi akan hilang. Gampang. Zaman sekarang itu, kalau zaman dulu bersaing, siapa yang gede kalahkan yang kecil. Zaman sekarang siapa yang pintar kolaborasi, itu dia akan bertahan. Ya, jadi jangan anggap persaingan. Saya lihat itu di kolom komen saya, Pak Chandra, saya suatu hari akan menyanyi kamu, bahkan melebihi kamu. Loh jangan deh, kolaborasi aja. Tolong nyanyi aku duduk musuhmu kok. Iya kan? Jadi mending kolaborasi. Seperti saya beberapa bulan yang lalu saya kolaborasi dengan calon unicorn Indonesia yang bergerak di bidang blockchain pertanian. Itu kami kolaborasi. Dan dengan terjadinya kolaborasi, otomatis sedikit banyak akan berdampak. Dan kita nggak usah bermusuhan, ya. Dan ini banyak belakangan minta endorsement. Anda lihat di sosmed saya, mau di YouTube, di IG, hampir nggak pernah saya paid endorsement. Bukan karena saya nggak laku, tapi saya selektif sekali. Selama ini saya terima endorsement cuma satu, Tokopedia. Dan itu pun Anda nggak tahu kan, saya kapan jualnya. Video yang mana Anda nggak tahu kan. Nah itu, kalau bukan itu bukan Chandra Putra Negara gitu ya kan. Sampai saya buat sampai orang nggak tahu kalau itu endorsement. Nah, artinya apa? Karena saya itu adalah tipikal orang, kalau saya itu mau jual produk, saya harus pakai dulu. Kalau saya berani jualan, tapi saya nggak pakai, itu namanya bahasa Jerman nih, bojo. Jajare kauman lah, ya toh. Jadi itu artinya saya nggak berani. Kalau Anda sekali dagang, Anda sekali bisnis, kata-kata itu dipercaya. Kalau kata-kata Anda nggak bisa dipercaya, paling sulit mendapatkan bisnis yang namanya trust. Nah, saya percaya ini siapapun bisnis Anda, meskipun Anda jago beradaptasi, tapi kalau nggak di-trust sama konsumen, nggak di-trust sama supplier, jangan harap bisnis Anda jangka panjang. Company saya pertama sampai hari ini kemarin sudah ulang tahun ke-20. Nggak tepuk tangan ya nggak apa-apa. Kenapa? Loh, sekarang bertahan 20 tahun, buat kira-kira gampang. Terus saya ini termasuk company old tuh. Saya kan udah kemarin bedah company saya. Ada yang komen itu di follower saya, komen, Pak, saya menemukan komputer tabung gitu. Itu berarti yang komen kan pasti anak generasi Z. Karena itu aneh kan bagi dia kan. Komputer cembung itu kan, yang gede itu, yang gedenya sagabeng itu ya kan. Nah itu kan dia, ada komen. Saya mau baca itu juga mau ketawa gitu loh. Tapi itu bermanfaat kalau company saya tua kan. Dan survive kan. Nah ya itu. Dan tahun lalu masih naik 40% lagi. Nggak double tepuk tangan, kurang ajar gitu ya kan. Artinya apa? Loh, saya ini perusahaan saya seumur moderatornya nih. Loh, Aduh. komputer tabungnya masih bisa dipakai Pak? Oh bisa. Bisa. Bisa meskipun ya speknya lambat gitu. Ya kadang-kadang itu cuma sekedar memberitahu kalau barang kayak gitu tuh pernah ada gitu. Ya kan? Masih tahu nggak yang telepon pakai cekrik gitu ya kan? Nah, saya alami itu. Nah artinya apa? Artinya di sini saya cuma sekedar mengingatkan bahwa beradaptasi itu sangat penting. Nah kembali ke industri 4.0, cerita itu tadi pasti itu sangat berdampak. Makanya kalau zaman sekarang Anda nggak bisa pakai smartphone, siapa yang masih berlangganan koran? Saya lihat ada wajah bapak-bapak masih ini, yang kayaknya masih usia 50 ke atas. Ada yang berlangganan koran nggak? Ibu-ibu mungkin? Ada yang berlangganan koran nggak? Saya mau beritahu ya, saya masih berlangganan. Sama kayak Mas FM Pak? Nah, masih sama. Wah ini ngomongin Mas FM. Nggak gini. Kenapa saya masih berlangganan? Karena saya mau tahu ini bertahan berapa lama, itu aja. Nah artinya apa? Loh nggak enak loh ya tujuannya. Artinya apa? Saya cuma mau tahu apa yang dilakukan koran. Karena sekarang gini, paperless murah. Loh sekarang cetak itu mahal. Loh sekarang undangan kawin aja pakai WA loh. Iya, benar. Pakai video loh. Ada musik-musiknya. Loh zaman dulu kan undangan cetak. Nah jadi bisnis percetakan undangan ini ya dalam masa bahaya. Iya. Siapapun presidennya. Ojo mbok salah Jokowi mana lah udah cerita. Urusan undangan kawin salah Jokowi apa ngomong. Kadang-kadang repot. Lah ini artinya apa? Undangan pakai lapi. Waduh. Itu kan bikin baper. Iya kan? Pengen nikah lagi Pak? Loh. Itu ada ahlinya, saya bukan ya. Nah artinya ketika dia itu sudah menjadi satu shifting. Nah kalau bisnis Anda nggak beradaptasi, ya ini dalam masa bahaya. Iya kan? Sama juga. Kita sekarang cerita
Bisnis apa yang akan dalam masa-masa bahaya? Itu tadi bisnis yang tidak beradaptasi dengan teknologi. Ketika sekarang 4.0 dan ini terlalu cepat. Bayangkan 1.0 ke 2.0 itu 100 tahun. 2.0 ke 3.0 100 tahun. 3.0 ke 4.0 cuma 15 tahun. Bisa nggak dapat? Nah 4.0 ke 5.0 ini nggak bakal lebih cepat daripada 15 tahun. Baru ngerti sesuatu, enak-enak nganggo BlackBerry, saya esok berubah smartphone. Apa nggak kudu mantel? Saya itu pecinta Nokia loh. Dari yang smart, yang kecil itu sampai komunikator, jatuh saya beli lagi, saking cintanya. Terakhir berubah BlackBerry, ngamuk saya. Tapi mau ngamuk gimana pun dia harus belajar tuh. Karena itu perubahan zaman. BlackBerry, saya beli yang paling keren, Dakota itu Pak. Baru pakai 3 bulan, hang Pak. Layarnya hilang. Wah ngamuk-ngamuk saya. Terus berubah Android, ini barang apa lagi loh? Nanti Android ini mau berapa lama? Kita juga nggak tahu. Jangan-jangan nanti suatu hari handphone nggak ada handnya, phone aja. Loh ya bener. Sekarang Anda sekarang jangan senang-senang. Di mana-mana sudah mulai ada CCTV kan. Itu nanti kalau sudah blockchain itu terjadi, era artificial intelligence itu terjadi, perilaku Anda itu bisa dinilai. Next time. Sekarang satu kotak, satu suara, satu vote. Next time, kalau Anda itu perilaku Anda semua dicatat, didata, karena itu era big data. Semua perilaku Anda tidak ada sembarangan di pinggir jalan nguidu. Wah, nah contohnya kayak gitu. Siapa yang kayak gitu? Wah iya, mana sisi sembarangan. Makanya banyak orang tanya sama saya kemarin, Pak Chandra itu resepnya awet muda kan? Tak guyoni sama saya, jangan kencing sembarangan. Hubungannya apa? Kalau hubungan sama netizen jangan terlalu serius ya kan. Artinya apa? Nah itu saya cuma mengedukasi bahwa kita itu harus menjadi warga negara yang baik. Ketika kita sudah seperti itu, nah itu ada nilai plus. Contoh Anda nyebrangkan nenek dari pinggir jalan nyebrangkan, wah itu nilai plus. Nah satuan kredit itu perilaku Anda itu nggak bisa lari karena itu semua era big data. Ketika big data itu terjadi, next time suatu hari kita pemilu sudah nggak pakai kotak suara, nggak pakai lagi surat suara, semua digital. Dan ketika Anda memberikan vote bukan berarti satu manusia satu vote, enggak. Kadang-kadang satu manusia dilihat perilakunya. Kalau nilai plusnya itu banyak, ada mungkin satu orang bisa punya 2 vote. Sedangkan Anda itu nggak punya dampak sosial apapun, perilaku Anda juga bahasa Perancis yang bencana, ya kan? Nah itu Anda akhirnya minus menjadi 0, sekian. Dan akhirnya satu orang belum tentu punya suara 1 vote. Nah itu akan menentukan kredibilitas seseorang untuk menentukan kemenangan vote suara. Dan itu akan terjadi, trust me. Dan itulah 4.0. Jadi dampak sekali, sangat berdampak. Nah itu aja sih dari saya. Jadi ini jatuhnya persen gitu ya Pak ya? Percentage, Ya. sangat menentukan. Wow, secepat itu saya kan. Dan itu nggak lama. Yes. Nggak lama. Saya kan juga generasi yang melintasi 3.0 ke 4.0 ya. Betul. Kerasa sih Pak memang Pak. Iya, benar-benar kerasa. Cita-citanya dulu ditanya mau jadi apa, pilot saya masih ingat ditanya masih jadi dokter gigi. Sekarang adik saya tanya mau jadi apa, selebgram Pak. Oh iya. Buka selesai jadi selebgram Pak atau YouTuber Pak. Pasti Anda tanya anak-anak umur 10 tahun sekarang kan semua kepengen jadi Atta Halilintar atau squishy-nya Ricis. Itu sudah pasti. Oke. Kalau Pak Mike sendiri gimana nih Pak bisnis kedepannya? Saya setuju banget ya. Saya pernah bikin video di Teknopi, judulnya 8 profesi yang akan hilang di dalam waktu mendatang gitu, di future ya. Itu banyak yang meso-mesoin saya. Serius, bener. Penyiar ada Pak di dalamnya Pak? Penyiar ada, unfortunately. Oke, Pak. Mohon maaf. Enggak begini, ya kan? Saya tuh ngeliat salah satu yang mereka nggak percaya itu adalah saya bilang apoteker. Duh, mereka bilang, Pak, jadi apoteker itu perlu sekolah farmasi Pak, perlu ini. Saya bilang, loh, kamu nggak pernah lihat ya? Terus apa AI itu sejago apa? Terus saya bilang, customer service itu bakal hilang. Mereka marah-marah. Gak mungkin Pak, saya lebih seneng ngomong sama orang. Nontono Google ya, sekarang dia bisa ngobrol kayak ada orang, bisa pesan tempat, bisa macam-macam, cepet itu, beneran. Jadi teknologi ini nggak bisa dibendung.
siapapun presidennya, siapapun bupatinya, siapapun juga, ya kan, mau ngomong apa ya nggak bisa dibendung. Nah kita pebisnis harus bisa lihat. Dan kemudian yang menarik lagi ya, sekarang kalau ada cek di YouTube nanti ya, ada satu kandidat presiden baru di Amerika, ya kan, saya kasih tahu namanya Andrew Yang. Dia sudah memprediksi ya bahwa tahun 2020 Amerika akan krisis. Karena kenapa? Yang namanya truk, driverless truck, kemudian yang namanya CS digantikan dengan AI, itu akan merajalela dan itu akan mendisplace pekerjaan orang Amerika tuh kalau nggak salah sekitar 5 juta sampai 6 juta. Oke. Dan kemudian pekerjaan yang paling umum adalah pekerjaan jaga toko. Oke. Jadi orang Amerika itu kalau dia nggak bisa kerjaan yang lain, dia jaga toko, misalnya jaga toko kayak di supermarket atau di mana. Kalian di sini sudah mulai ada belum ya supermarket yang nggak pakai orang yang tit gitu? Belum banyak ya? Belum banyak ya? Nah pada saat saya balik dari Amerika itu sekitar 6 tahun lalu ya, itu yang kayak gitu sudah mulai banyak. Kalau di Amerika itu ada, saya lupa namanya apa. Kalau di Eropa itu ada supermarket gede namanya Aldi, itu gede banget ya. Kemarin saya ke Jepang juga baru balik, itu sudah mulai ya kan. Jadi yang jaga cuma si tok, orangnya cuma satu, mesinnya itu ada sekitar 5 atau 6. Jadi dulu perlu 6 orang, sekarang cuma perlu 1 orang. Nenek-nenek lagi yang jaga. Jadi kalau ada error, wes baru digini. Lu bayang dong sekarang, ya kan? 6 orang ganti 1 orang. CS bank, ya kan? Sekarang setiap itu harus ada 1 orang, betul? Ya kan? Nanti 10 orang, cuma 1 orang yang bantu. Kalau ada error mesinnya, gitu toh. Nah, dan ini orang mikir masih jauh. Enggak, sebentar lagi. Yang kayak tadi, kredit sosial, itu di China sudah mulai. Ya kan, kredit sosial. Kamu, kalau di China itu lebih parah ya, karena kenapa? Mereka berusaha mendidik, apa kan, banyak orang ngomong kalau di China itu orang-orangnya mungkin kurang, orang kampung atau orang-orang behaviornya kurang bagus ya kan. Nah, kalau nanti kredit sosial itu sudah benar-benar jalan, orang yang minus itu nggak bisa keluar negeri. Karena malu-maluin negara. Serius, nggak peduli duitmu piro, kencing sembarangan. Iya, kencing sembarangan, ya kan? Saya naik pesawat, bikin toilet flushnya nggak ngerti, cari cebok. Pengalaman apa gimana Pak? Melihat. Oh melihat. Iya. Oh oke. Di Disneyland waktu Shanghai pertama kali buka, Iya. wah problem. Tapi nggak usah ngomong jauh-jauh. MRT kemarin buka, lihat foto-fotonya, orang camping di stasiun, piknik, masya ampun. Maklum Pak baru. Ya maklum baru, kan semangat, wis naik MRT, waduh. Padahal MRT lo di luar negeri itu sudah 20 tahun lalu. Di Indonesia nggak jalan-jalan ya. Itu masalah yang ngatur ya, istilahnya. Tapi menurutku siapapun juga pemerintahnya, ya kan, dia harus ngelihat bahwa yang namanya kemajuan tidak bisa dibendung, kecuali dia mau balik ke 30 tahun lalu. Iya, menurut saya itu. Wow, keren sih. Jadi memang nanti akan secepat itu perkembangannya. Cepet banget. Cepat pakai banget. Di Indonesia udah ada Pak yang suara yang kayak gitu. Saya rasa sebentar lagi akan mulai. Wow. Karena kenapa? Pertama satu ya, bayar sendiri itu pertama kalau misalnya semua udah pakai semacam kayak payment yang barcode, semacam payment gateway gitu. Itu ngeri loh, duit itu nggak keluar. Kamu nggak bisa bohong lagi, iya kan? Yang saya aneh ya, kalau di Amerika itu ya, kalau bayar pakai cash ya, kamu malah harga lebih murah. Kenapa? Dia bisa tilep duitnya. Ngerti kan? Okay. Dia bisa ngalapor. Kalau di Indo, bayar pakai kartu kredit, ada diskon. Di sono, bayar kartu kredit, kamu pakai cash deh, mendingan bayarnya. Iya. Di Indonesia tuh ada. Kebalikan. Iya. Bayangkan kalau semuanya itu teratur, dicatat semuanya. Gak bisa bujuk-bujukan. Gak bisa. Iya. Nah itu, masa depan udah di depan mata. Dan kalau kita masih berpikir, oh Indonesia masih jauh. Enggak, sebentar lagi, makanya kita harus siap. Itu. Oke. Tadi ngomongin perkembangan bisnis, saya juga agak sedikit serem karena penyiar tadi disebut juga yang akan buka. Enggak, penyiar itu tetap ada, tapi berlari ke platform sosial media. Saya di voice overnya Google aja ya. Ya. Setengah meter belok kiri. Tapi permasalahan yang baru nanti di industri 4.0 adalah
SDM Indonesia gimana kan? Nah, itu nanti akan menjadi protes baru atau jadi dilema baru di pemerintahan next. Ini kalau Pak Chandra sendiri gimana? Oke, saya kalau ditanya ini paling senang. Soalnya kalau Indonesia kalau bicara SDM itu selalu kesannya apa pertama? SDM Indonesia Kebanyakan selalu ketinggalan ya. Nah ini saya tersinggung karena saya ini orang Indonesia. Loh iya loh, betul kan? Nah sering itu ditanya, Pak Chandra itu orang apa? Loh saya orang Indonesia. Loh heran kena netizen ini ya kan? Saya orang Indonesia. Gini, di dunia industri 4.0 sebetulnya negara itu ada berapa sih? Saat ini negara ada berapa sih? 180? 200? Gampang, ketik Google aja keluar. Betul, 200 mikir paling gampang. Nanti waktu ikut Olimpiade itu kan ketahuan negaranya berapa. Menurut saya di dunia industri 4.0 negara itu cuma 4. Ya, negara utama itu namanya Android sama iPhone. Sedangkan negara bagiannya cuma 4. Itu yang namanya Facebook, Instagram, YouTube sama Google, selesai. Ya, jadi kenapa 4 negara? Nah, itulah namanya negara dunia netizen. Nah, 4 negara bagian ini semua saling beradu cepat, beradu pintar, beradu kreatif. Karena industri sekarang yang paling penting itu kreatif. Otak diciptakan itu untuk berpikir, bukan untuk makan micin kan gitu. Nah, jadi harus kreatif, dituntut untuk gerak lebih cepat. Nah, saya percaya SDM Indonesia itu hebat luar biasa. Kenapa? Karena sekarang kita lihat buktinya Indonesia sudah ada 4 unicorn. Yang online itu loh, yang unicorn ya, ngerti ya? Loh kok tertawa ya? Nggak tertawa berarti kudet, kurang update ya. Jadi netral ya. Jadi unicorn yang pertama adalah kita tahu Gojek. Di China nggak ada Gojek loh Pak. Karena di sana transportasi online-nya sudah bagus, transportasi publik MRT beberapa kota juga sudah bagus, dan mereka sekarang sudah membebaskan bahan bakar minyak. Jadi sudah lebih banyak ke bahan bakar listrik, dan itu sudah diterapkan. Dan kedepannya memang industri otomotif yang berbahan bakar minyak ini bakal dalam tanda kutip dangerous. Nah, karena semua kalau sudah direkatkan listrik pakai teknologi mata, ini bukan cuma wacana, ini sudah terjadi. Nah, itu di China. Kemudian Gojek itu unicorn yang bagus karena bisa menciptakan, karena kebutuhan motor di Indonesia itu banyak. Nah akhirnya transportasi motor itu sudah bisa menjadi suatu transportasi solusi, ya kan? Dan akhirnya bisa ekspor ke Vietnam. Gojek bisa diterima di Vietnam. Why? Karena Vietnam perilakunya hampir sama kayak Indonesia. Semua naik motor. Tapi Vietnam lebih ngawur. Ngawurnya apa? Kalau nyebrang jalan. Jadi orang sana itu memang refleksnya hebat-hebat. Bisa tahu Pak, itu orang Vietnam. Kalau sini itu kan wah takut gitu. Kalau sini wah nyebrang ngawur, sana lebih ngawur lagi kalau Vietnam. Terbukti memang mata uangnya lebih kecil dari Indonesia. Oke ya. Nah jadi Japa bilang kalau Indonesia itu SDM, kalau bicara SDM ketinggalan, salah. Kita lihat unicorn ya, seperti kayak Traveloka, ya, seperti kayak Tokopedia, itu putra bangsa semua. Dan itu unicorn terbaik di Asia Tenggara. Jadi menurut saya nggak kalah. Cuman kenapa dulu Indonesia kalah? Karena yaitu tadi era informasi belum tiba. Ketika era informasi ini sudah tiba, bagi setiap orang punya kesetaraan yang sama untuk dapat informasi yang sama, pelajaran yang sama hanya dari online, terbukti kok orang Indonesia hebat-hebat. Ya itu ya. Nah itu bicara soal unicorn. Kita bicara YouTuber. YouTuber nomor 1 Asia Tenggara ada di Indonesia. Nggak lama lagi Asia. Itu membuktikan itu fair loh kompetisinya. Itu nggak lama lagi itu Asia, India pun bakal ketinggalan. Padahal CEO Google itu orang India. Tapi konten kreator India sekarang so far nomor 1. Nggak bakal lagi kita salib nomor 1 dari Indonesia. Ini membuktikan Indonesia kreatif, hebat. Siapa bilang Indonesia nggak hebat? Dan hanya pakai bahasa Indonesia. Coba kalau ngomong pakai bahasa Inggris, marketnya lebih luas. Coba kalau Despacito itu pakai bahasa Spanyol, oh itu marketnya bisa ngambil Meksiko, lebih keren lagi.
apalagi Blackpink, Nah, bahasa Korea. nah kalau musik itu bahasa universal. Oke. Emak-emak pun kalau du itu ya bisa gitu loh. Ketahuan Pak Chandra, buyutnya nonton Blackpink juga jangan-jangan. Oh harus. Oh, harus. Saya YouTuber kok, ya kan. Tiap hari. Semua konten saya lihat gitu loh. Harus ya. Jadi artinya ketika ini membuktikan bahwa SDM Indonesia nggak kalah. Kita bisa buktikan beberapa juara itu dari Indonesia. Nggak lama lagi nanti kita juga perhatikan SDM Indonesia itu hebat. Cuman mereka dulu nggak dapat opportunity-nya. Sekarang kita kompetisi global di 4 negara bagian ini. Who is the best? And you will be the best. Kalau Anda ngomong ketinggalan, itu pembenaran diri menurut saya. Ya kamu aja yang males itu. Ya kan? Dan kamu ngomong males, terus kamu ngomong, wah ya soalnya saya ketinggalan gini-gini loh. Sekarang gratis kok semuanya. Kuota, model kuota kamu nggak mau belajar, semua perpustakaan sudah pindah ke YouTube. Ada yang masih ke perpustakaan nggak? Tugas anak sekolah deh sekarang. Ini kayaknya usia yang belum punya anak lah. Belum. Kamu kan Iya belum Pak. Belum, Pak. Boleh. Tapi ini kayak anak saya ini yang hadir ya. Sekarang cari tugas sekolah kalau nggak ngerti Google. Lah kalau dulu kita kan ke library Pak, ke perpustakaan. Lah sekarang perpustakaannya tinggal di depan handphone. Iya kan? Besok prakarya keluar semua. Itu artinya apa? Ini membuktikan bahwa di kompetisi yang sekarang dibuka seluruh dunia ini minus China karena Google nggak bisa masuk di China, Facebook nggak bisa masuk di China. Loh, terus di sana apa Pak? Mereka bikin sendiri. Nah itu hebatnya China. Ya kan? Jadi artinya 7 miliar penduduk minus 1,3 miliar China, 4,7 M berkompetisi lah. Kalau di sini Anda nggak bisa bertanding dan nggak bisa hebat, jangan salahkan SDM Indonesia. Itu pembenaran diri. Indonesia bisa hebat kok. Buktinya channel kami Success Before 30 namanya doang Inggris, tapi pure made in bangsa. Iya kan? Channel entrepreneurship nomor 1 di Asia Tenggara. So far, nah, itu artinya saya mau tegaskan bahwa nggak ada alasan dengan SDM. Ya, nggak ada alasan sama sekali SDM kita bisa berkompetisi. Nggak. Dan saya selalu bilang sekolah aja nggak cukup. Yes. Saya nggak ngomong sekolah nggak penting ya. Yeah. Atau saya nggak pernah ngomong sekolah tambah buat Anda tambah goblok, itu nggak pernah ya. Kalau gitu besok anak saya homeschooling nggak usah sekolah ya. Homeschooling Masih tetap sekolah Pak, homeschooling gitu. Masih sekolah kan? Ya. Gitu ya. Dan artinya apa? Artinya dari sini kita perjelas bahwa saya nggak pernah mengatakan sekolah itu nggak penting. Di channel saya selalu mendukung sekolah. Ya, tapi nggak cukup. Nah nggak cukupnya di mana? Nah you must learn something di luar sekolah. Nah itulah yang, nah sekarang mungkin ada YouTube, ada Instagram, ya kita bisa dapat banyak edukasi dari sana. Itu aja sih. Betul sekali. Nah kalau Pak Mike sendiri, problematika baru lagi nih. Kalau misalnya memang nanti Industry 4.0 memang benar-benar diimplementasikan di Indonesia. Kalau menurut saya ya, SDM Indonesia dulu saya juga berpikiran yang sama. Saya pikir, aduh, saya dari Amerika balik ke Indonesia, saya lihat orang Indonesia kayaknya males-males, susah gitu. Tapi kemudian ada satu hal yang ngerubah saya. Saya sering lihat, maksudnya punya karyawan apa yang mungkin kurang perform atau gimana gitu juga. Tapi kemudian saya pergi ke KFC, bukan endorse lagi ya. Saya ngeliat orang-orang di situ setiap kali datang, selamat pagi Pak, kemana? Kalau saya pergi misalnya ke hotel bintang 5, ya kan? Servisnya ciamik. Kayak Pak Won ini servisnya ciamik, ya kan? Bisa kayak begitu. Oke? Nah, saya ngelihat the problem is not in the person. The problem is in the system. Jadi kalau bosnya nggak punya sistem yang bagus, dia mau SDM-nya sepinter apapun, ya katrok, gitu kan ya. Tapi kalau orangnya katrok, sistemnya bagus, pasti oke, bisa diajar, gitu. Dan saya lihat Indonesia bisa, ya kan. Nah, balik ke dari tadi sistem apa 4.0 sebenarnya ya di Indonesia ini kalau menurut saya sih, ya betul kata Pak Chandra tadi ya, 4 negara itu yang akan menang. Karena kenapa 4.0 itu sendiri sebenarnya bukan intinya gimana ya? Semuanya akan automated dan semuanya akan customize banget kalau 4.0. Saya rasa Indonesia nggak perlu 4.0, semuanya customize, bener gak? Yes. Ya kan? Maksudnya apa? Kalau kamu ke Amerika, kamu ke restoran, kamu pesen makanan, terus kamu mau rubah-rubah sedikit agak repot. Gak bisa Pak, pasti kayak gini. Di Indonesia nggak dirubah,
Kamu pesen, bapak ini pesen, saya pesen, semuanya lain. Bisa custom, gitu loh. Nah, maksud saya kenapa? Intinya kalau di Indonesia ini ya, sebenarnya kalau orangnya diajarin dengan benar, bisa bagus, ya kan? Nah, intinya cuma itu aja. Dan kemudian tadi mengenai SDM juga, salah satu menurut saya yang masih kurang kalau menurut saya di Indonesia adalah mereka belum belum menyadari bahwa bahasa Inggris itu penting. Saya bukannya sok-sok bahasa Inggris, bukannya apa. Masalahnya, semua pengetahuan di dunia ini sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris. Kamu ke YouTube, mau belajar programming, mau belajar marketing, mau belajar apapun juga, kebanyakan dalam bahasa Inggris. Benar nggak? Nah, itu dia. Kenapa orang mau belajar bahasa Inggris? Karena semua ilmu pengetahuan itu kebanyakan mungkin 80% tersimpan dalam bahasa Inggris. Gitu loh. Nah, jadi penting sekali untuk belajar. Saya sering banget di YouTube, ada yang tulis kayak gini, Pak, ojo ngomong Inggris Pak, saya nggak ngerti. Pak, jangan ini ya kan? Kasih subtitle Pak. Iya, maksudnya kasih subtitle itu gimana? Saya bilang gini ya, sebenarnya, terus kemudian saya bilang, ya kamu belajar bahasa Inggris. Kemudian alasannya apa? Saya nggak punya uang Pak, saya masih SMP Pak. Saya bilang, saya belajar bahasa Inggris dulu SD di Jakarta itu di Michigan. Kalian tahu, sekarang udah nggak ada kali, ya kan? Itu tuh dari SD saya belajar, ya kan? Mahal nggak? Nggak mahal. Yang penting mau. Kemudian kalau kamu mau belajar di mana? Ya belajar online aja. Tiap hari nontonin TV, ya nontonin film. Itu jangan dinonton cuma baca subtitle doang. Coba berusaha ngerti, gitu loh. Saya pertama kali belajar tau nggak gimana? Saya nyetir ya, saya bacain satu-satu. Jadi iklan di jalan saya bacain. Pakuan Tower, Forum Bisnis. Saya ngomong kayak gitu. Saya kali jalan untuk belajar lafal, gitu kan? Nah. Jadi kalau ngomong nggak bisa itu benar-benar nggak benar. Karena kenapa? Filipina banyak sekali lebih miskin dari orang Indonesia. India banyak sekali jauh lebih miskin dari orang Indonesia. Lah kok semua CS larinya ke Filipina sama India karena mereka bisa bahasa Inggris. Itu dia. Meskipun India banyak yang miskin, tapi banyak yang super kaya juga. Gitu loh. Nah, jadi menurut saya jangan cuma membatasi diri, itu namanya kayak Pak Chandra ngomong, alasan. Itu kalau dari segi SDM-nya sendiri. Tapi kalau dari segi pebisnis, kita nggak bisa lihat bahwa Indonesia ini nggak bisa dididik, ya kan? Yang penting sistemnya mesti benar. Kalau orang nggak bisa jalanin bisnis, itu karena kita sendiri nggak bisa ngajarin dengan benar, karena sistemnya salah. Ya, mungkin itu. Oke, kita balik lagi ke bisnisnya. Tadi saya sempat singgung di awal bahwa sebenarnya bisnis sama pemilu atau pilpres ini bersinggungannya kan dengan regulasi ya. Ini yang pertanyaannya agak sedikit sensitif, tapi enggak lah ya. Kita ngomong tentang bisnisnya kan. Nah, ini kalau menurut Pak Chandra sendiri, saya mau tanya Pak Chandra dulu. Apa sih yang berkesan dari Bapak atau apa yang harus ditambahkan nih tentang regulasi di bisnis dari periode pemerintahan yang lama, biar nanti kalau misalnya siapapun yang jadilah ya, siapapun yang jadi, mereka bisa membenahi, mereka bisa tahu apa yang kurang dan bisa menjadikan Indonesia makin maju gitu. Silakan. Sensitif itu alat tes kamu bilang gue. Oke. Jadi nggak usah sensitif. Yes. Kalau salah ya salah, ya. Dan lagian Indonesia ini jangan terlalu baperan. Ya. Kalau mau maju ya siap ditegur. Ya, kalau siap ditegur ya siap nggak nyaman. Kalau mau nyaman ya nggak usah ditegur. Nah silakan. Ya, jadi apa yang dilakukan di periode pemerintah sebelumnya Pak Joko Widodo, saya tulis kemarin di sosial media saya di Instagram, hatersnya langsung keluar semua. Saya bukan membela Pak Jokowi, saya membela yang benar. Dan kebetulan, mereka tanya Pak Chandra pilih satu atau dua? Loh itu hak saya. Masa saya kasih tahu warna celana dalam saya kan mungkin. Netizen itu kan selalu begitu, benar ya kan. Saya kasih tahu soal saya pilih 1 dan 2 itu urusan pribadi saya. Tapi saya apresiasi yang kerjanya benar. Dan kebetulan pemerintahan sebelumnya dia sudah melakukan benar. Bahkan pernah suatu hari Pak Joko Widodo dia rapat sama menteri-menterinya, dia marah-marah. Kenapa? Karena orang cerita sudah ke bulan di sini itu masih ributkan masalah inilah, masalah itulah. Dan akhirnya ada beberapa menteri itu terpaksa dicopot karena menterinya generasi baby boomers dan adaptasinya lambat. Mungkin pakai smartphone aja bisa, smartphone aja nggak ngerti apalagi mau nge-vlog.
Ya kan, itu sudah menjadi ngevlog, alasannya banyak. Aduh, aku beli ngomong di depan kamera sendiri. Anda semua itu dilahirkan itu cuma satu, nangis, oe. Nggak ada bayi itu langsung ngevlog. Halo, sahabat entrepreneur, salam. Nggak ada itu. Sahabat Nobi, nggak ada. Semua bayi itu sama, semua itu belajar. Loh, saya ini usia berapa? Kalau ada anak-anak mengatakan di zaman Anda sekarang ini vlogger, itu, loh saya ini usianya 2 kalinya, saya ini usianya bapakmu loh. Dan saya masih bisa ngevlog lebih lancar dari kamu. Kalau Anda mengatakan saya nggak bisa, bukan teknologi yang masalah, mindsetmu yang problem. Kamu yang nggak mau mengubah cara beradaptasi, kamu yang nggak mau mengubah cara berpikir, kamu nggak bisa beradaptasi. Saya nggak bisa ngomong, loh, mikir aku bisa ngomong apa itu? Oh, mikir Pak Michael cetas cetus ngomongnya enak gitu, nggak bisa. Ini lama di Amerika ini. Sekarang sudah sedikit logat-logat Jawa, keren. Padahal beliau orang Palembang, besar di Jakarta, hidup di Amerika, pulang sedikit gaduh-gaduh Jawa, tepuk tangan. Tapi waktu di bawah gili, saya disambut sama beberapa stafnya Pak Kuon. Pak Chandra baru datang dari Jakarta. Loh, nggak tahu. Aku ini asli Pak, bonek Pak, ngawur ya. Satu nyari, wani, bilang aku udah terima. Loh ya bener, asli, bonek kita ini. Loh, kok dikatakan saya baru turun dari Jakarta. Ini berarti orang Surabaya sudah tidak sadar kalau saya ini arek Surabaya. Itu artinya apa? Adaptasi. Saya ini sering kok jalan di mall, waduh Pak Chandra lagi jalan-jalan Surabaya. Loh ya aku ngawur aja. Ya memang sih, kalau Anda lihat instastory saya terbang sana, terbang sini. Itu menandakan apa? Menandakan saya ini mau beradaptasi dengan zaman. Ya, artinya apa? Kalau misalkan zaman sekarang Anda masih beralasan, saya sudah sering bilang, orang sukses itu cari jalan, orang gagal itu cari alasan. Sudah nggak punya alasan, masih tetap ada alasan. Nah, itulah orang gagal. Seandainya kalau cari alasan itu pinter, kamu juaranya ada pertandingan Olimpiade, Indonesia pemenangnya. Masalahnya jangan cari alasan. Iya kan? Iya kan? Loh iya, kalau ngomong bisnis terus nggak seru lah. Sesekali ngomong mindset lah, lebih seru ya kan? Karena it's all about mindset, ya kan? Jadi bisnis itu mindset, entrepreneur itu masalah mindset. Aku nggak berani. Loh, sekarang video saya paling ramai itu apa? Dari mana bisnis besar itu dimulai? Anda tahu? Orang Indonesia itu selalu nomor 1. Aku gak duit modal, Pak. Oh, do you think permodalan itu nomor 1 permasalahan dari bisnis? If you don't know how to do your business, kamu tak kasih modal, habis juga modalnya. Tuku rokok, tambah bojo, lah udah cerita. Loh iya, udah poin aja. Gak ngerti bisnisnya mau dibuat apa. Tapi Bapak enggak kan Pak? Itu satu ya. And I'm still love my wife. Wah, Kasih bisa di pernikahan. Iya. Ya, itu pasti. Karena apa? Karena ternyata mereka kaget. Saya di situ bongkar semuanya 7 poin. Nomor 7 itu modal. Nomor 1 itu keberanian. Nah, keberanian butuh mindset. Nah, jadi intinya yang saya mau sharing di sini itu janganlah masalah SDM, janganlah masalah regulasi atau pemerintahan sekarang itu sudah memang bagus dan itu terus dipertahankan. Ya, terus Pak Joko Widodo yang dia cukup bagus, dia menguasai sekali yang namanya 4.0 industry. Dia sangat menguasai beberapa birokrasi di pemerintahnya juga diperbaiki. Contoh saya sekarang perpanjangan KTP, nah itu sudah bagus. Cuman memang sekarang KTP masih ini ya. IKTP itu next time ke depannya itu seperti kayak Singapura. Jadi ya beberapa negara satu kartu itu sudah ya KTP iya, ya kartu kelahiran iya, ya KK iya, ya semua jadi satu. Ya kan, jadi satu, one for all for one. Nah ini sekarang masih banyak kartu, nanti NPWP kartu sendiri, ini sendiri. Jadi intinya itu semua satu kartu. Nah itu kedepannya memang perlu waktu. Ya, jadi semua paperless, ya semua digitalisasi. Kemarin kan saya baru pulang dari kantornya Bupati Badung di Bali. Itu salah satu kabupaten yang saya apresiasi jempol. Kantor kabupaten aja 43 hektar Pak. Kantor kabupaten ada kolam renangnya, ya kan. Terus yang saya kaget ini Pak Bupati keren juga, memelihara bukan Rottweiler tapi Tibetan Mastiff, anjingnya harganya 2,5 M, 2 ekor. Ini Bupati kekinian juga gitu. Dan mau jadi vlogger dia, hebat. Padahal usianya di atas saya. Dan yang saya salut satu, Pak Bupati, dia semua di tempat kantor Bupati beliau semua digital dan paperless. Tidak mau lagi pakai paper. Jadi kemarin layar pun no layar.
Jadi semua langsung seperti kayak next time Pak Michael ini nggak bisa dibedain ini orangnya asli atau orang beneran. Anda pernah lihat film Mission Impossible kan yang orangnya tuh keluar tuh loh ya. Nah seperti itu nanti next time. Jadi next time pas FM nggak usah ngundang saya, tapi saya orangnya tidur di rumah, tapi saya di sini ngomong sama kalian. Langsung ya Pak ya? Langsung. Nah itu akan terjadi. Nah kalau itu semua dan ada wah itu masih lama nggak bisa. Nah sekali lagi, bukankah manusia itu diciptakan untuk beradaptasi? Kalau manusia tidak beradaptasi, manusia itu akan punah. Itu sudah pasti. Ya, jadi hewan pun kalau dulu berburu, manusia kalah sama hewan. Akhirnya manusia berpikir, nah, bisa menciptakan tombak untuk membunuh hewan. Akhirnya menciptakan senjata. Itu karena manusia dituntut untuk beradaptasi. Kalau enggak, kita menjadi breakfast and lunch-nya para hewan kan gitu ceritanya. Nah kita akan kalah gitu loh. Dan so far kalau ini terus beradaptasi, kita terus berkembang dan kita akan fight, jangan cari alasan. Maka saya percaya, saya ini termasuk salah satu YouTuber tertua di Indonesia dengan subscriber di atas 1 juta. Ayo, sopo, boleh? Ayo, serius. Saingan saya cuma 4. Mamanya Atta Halilintar. Papanya. Enggak, mamanya. Oh ya. Lenggo Beni Faruk. Yang kedua, si Baldi Deddy Corbuzier. Loh iya kan? Iya. Yang ketiga, saya, ya kan gitu. Dan yang keempat, kalau saya nggak salah itu Mata Najwa ya. Mata Najwa. Ya, Mbak Nana ya, Mbak Najwa Shihab. Itu artinya sama satu lagi teman saya Mary Riana. Artinya apa? Tapi semua main di televisi, hanya saya nggak ada di televisi. Tapi saya bisa build dengan konten bukan hiburan, bukan penyanyi. Saya bukan penyanyi, tapi jangan salah. Saya akan terbitkan lagu pertama saya 2 minggu lagi. Wah, kontennya makin banyak ya Pak ya? Hubungannya apa berbisnis sama nyanyi coba? Nggak ada hubungan kan? Tapi saya harus adapt, saya harus beradaptasi. Dan saya tahu pangsa pasar musik itu universal. If I want to influence the young generation people, millennial people, saya harus beradaptasi dengan yang mereka suka. Ini kenapa lampu dimati? Ada yang ulang tahun mungkin nggak ada ya? Enggak kan? Nggak ada ya? Atau lampunya nggak kuat dengan suara saya? Saya lanjutkan. Jadi artinya apa? Saya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itu artinya menandakan bahwa no excuse for me. Ya, dan tahun ini on the way menuju 5 juta subscriber. Wow. Harus tidak mudah tapi harus saya lakukan. Tahun depan Diamond Play Button. Bukan konten entertainment. Dan itulah yang akan mencerdaskan bangsa. Karena YouTube saya ini YouTube cerdas. Bukan YouTube sampah. Apalagi kontennya micin, enggak. Konten receh, tidak. Konten berbobot. Dan saya tahu konten berbobot itu subscribernya sedikit. Karena apa? Karena memang orang-orang intelek itu memang orang-orang yang mau maju itu pasti lebih sedikit daripada orang yang cari alasan. Tapi kalau subscribernya bisa 1,5 juta itu menandakan orang Indonesia mau maju dan dia subscribe. Kalau dia mau maju dan saya kasih konten yang mereka harus dengar, mereka harus mau maju. Contohnya seperti Bupati Bandung kemarin, itu luar biasa. Dia beradaptasi dan setelah sampai ngundang vlogger, sampai ngundang influencer itu betul-betul dia mau berubah, mau berbenah. Nah itu yang menandakan bahwa ini namanya zaman mau maju, termasuk pemerintah. Nah jadi apa pertanyaannya tadi yang diteruskan oleh pemerintah siapa? Berikutnya, ya contohlah pemerintahan yang ada dan terus diperbaiki. Nggak ada kata sempurna. Saya lagi, nggak ada kata sempurna. Sempurna itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, oh bisnis saya sudah perfect. No. Kalau kamu sudah nganggap perfect, besok ada kompetitor Anda lebih perfect. Wah ini produk saya udah canggih. Nggak ada canggih. Saya terus improve memperbaiki. Dulu perusahaan saya pertama pakai brosur, sekarang brosurnya udah dihilangkan semua. Dulu perusahaan saya pertama mulai iklan di majalah apa, sekarang pakai influencer, pakai selebgram. Brand ambassador produk saya yang satu pakai selebgram. Dan salah satunya termasuk Puspa Dewi ya. Puspa Dewi itu yang mama-mama 50 tahun yang cantik gitu loh. Ya kan yang viral itu usia 50 tapi kayak anaknya kayak kakak Atin. Nah itu salah satu brand ambassador produk kami sekarang. Dan cost-nya itu jauh lebih murah daripada saya ngiklan di koran. Termasuk di yang undang saya ini. Nah ini makanya harus shifting gitu loh ya kan. Ini harus shifting, mohon maaf. Jadi kalau tidak, radio ini akan dibunuh oleh podcast. Itu sudah pasti. Nah makanya saya bilang penyiar mungkin kalau jadi podcaster mungkin masih laku ya Pak ya. Iya, jadi itu sesuatu yang saya bukan nakut-nakuti, tapi
pas event bagus lah, kali ini narasumbernya mengundang yang paham akan 4.0. Kalau kami yang nggak paham, nggak jalani, akhirnya nggak nyambung lagi. Terima kasih. Jadi kalau gitu saya mau jadi Podcaster bisa, bukan YouTuber, podcaster. Ya, itu akan. apa aja sih Pak yang menghasilkan kayak gitu sekarang? Diajarin Pak Mike. Podcaster diajarin. Silakan, kalau Pak Mike sendiri nih berkaitan dengan regulasi yang sebelumnya, apa yang harus dilanjutkan dan apa yang harus diperbaiki next? Kalau ngomong regulasi nggak mungkin habis ya, karena kenapa? Nggak pernah ada keputusan atau sesuatu pun yang bisa menyenangkan semua pihak, betul? Yes. Ya kan? Kayak ya kayak semua hal di hidup lah, ya kan? Kamu sukses, ada yang nggak senang. Kamu gagal, ada yang nggak senang juga, ya kan? Tetap aja, jadi selalu ada dua sisi. Jadi nggak usah terlalu dipedulin. Tapi yang benar kata Pak Chandra ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini, menurut saya harus diteruskan, ya kan? Karena kita bisa melihat sendiri hasilnya, ya kan? Karena infrastruktur penting. Amerika ketika menang perang di Perang Dunia Kedua, nomor satu yang dibangun apa? Jalan tol. Dan Amerika waktu itu duitnya banyak, karena semua emas di seluruh dunia itu pindah ke Amerika. Makanya mereka bikin Fort Knox di situ. Dan semua jalan di Amerika itu pakai beton, karena duitnya akeh. Jadi dari ujung ke ujung beton semuanya. Indonesia baru mulai, oke? Tapi itu udah langkah yang benar, ya kan? MRT baru ada di Jakarta, it's fine, ya kan? Sooner or later akan jalan juga. Nah ini harus dibenerin. Kenapa? Kalau ada orang ngomong, Pak, itu tol kemarin saya pergi ke Solo, cuma 2,5 jam dari Jakarta. Betul, tepuk tangan dulu. Oh iya? 2,5 jam, ya kan? Saya pulang ke saya bilang saya unbelievable. Memang sih di perhentian-perhentian itu ada yang masih sepi atau gimana. Tapi itu kan bukan alasan nggak bangun jalan, benar nggak? Karena kenapa? Nanti perhentian itu pasti rame. Jalan-jalan yang itu pasti rame. Saya pernah waktu itu baca ya, ada orangnya. Karena bangun jalan tol, semua toko-toko yang di pinggir jalanan gede dulunya itu, yang dulu dilalui truk, sekarang jadi sepi. Lah iyalah, namanya mereka nggak adaptasi. Ya kan, kalau kamu adaptasi, kamu udah ngeliat. Oh lihat, kamu bangun di perhentian, betul kan? Lah di Amerika semuanya gitu. Di seluruh dunia, nggak usah di Amerika, di Hong Kong, di Singapura mana, ya semua tetap rame-rame aja toh, ya kan? Nggak dilewati ya rame. Masa gara-gara satu orang tokonya nggak rame, kamu nggak bangun jalan? Ya nggak mungkin, betul kan? Nah, semua menurut saya regulasi itu akan menguntungkan satu pihak dan dan tidak menguntungkan pihak yang lain, sudah pasti. Yang tidak diuntungkan siapa? Yang ketinggalan zaman, yang tidak adaptasi, sudah pasti, ya kan? Tapi namanya mau maju, pasti harus adaptasi dan bisa melihat. Dan saya yakin orang Indonesia semua mau maju. Kayak tadi Pak Chandra ngomong ya kan, 1,5 juta subscriber untuk istilahnya bukan motivasi, malah ngajarin macam. Saya terus terang saya salut sama Pak Chandra, kasih tepuk tangan dulu. Kalau yang lain saya lihat berusaha bikin prank gila-gilaan, ya kan? Bikin ini, bikin itu buahnya. Tapi itu tidak membuat orang jadi mau maju atau entrepreneur, ya kan? Channel Teknobi juga sama. Pertama kali mulai, betul sekali kata Pak Chandra, saya meskipun udah sering ngomong di depan publik, gitu di depan kamera, gugup saya. Bingung gitu loh, ya kan? Sampai grogi saya waktu itu. Cuma sekarang karena terus-menerus bisa, ya kan? Dan sekarang dalam 1 tahun kita udah punya 106 video. Wah, boleh tepuk tangan. 106 video, saya sendiri kaget. Saya bilang sama Pak Chandra, ini bener ya, 106 video, ya kan? Anda tahu ya, 4,5 bulan pertama bikin channel itu nggak gampang. Banyak orang mungkin pada gugur. Karena kenapa? Kita bikin channel yang nonton nggak banyak, ya kan? Yang nonton berapa puluh, berapa ratus, yang subscribe kurang dari 1.000. Tapi sesudah 4,5 bulan, tiba-tiba melejit. Dan melejit nggak main-main. 4,5 bulan kurang dari 1.000. Kemudian 4,5 bulan ditambah berapa? 6,5 bulan berikutnya, sekarang sudah 70.000. Alhamdulillah, ya kan? Lumayan. Nah itu juga nggak gampang. Karena kenapa? Channelnya sama seperti Pak Chandra, ya kan? Nggak ngomong macam-macam, berguna, ya kan? Orang mau bisnis, mau apa, kita ngajarin. Dan itu free. Dan terus ada orang ngomong, Pak, saya mau bisnis ini masih nggak jalan. Nanya yang macam-macam. Nomor 1 pertanyaan tahu nggak apa? Pak, ajarin saya dong supaya sukses di bisnis online. Tanyanya gitu. Saya bilang, itu pertanyaan yang mudah, jawabnya angel, jawabnya susah.
Ya kan? Itu sama kamu tanya sama Warren Buffett, sama kamu tanya sama siapa? Sama Mark Zuckerberg. Gimana caranya sih supaya sukses seperti kamu? Jawabnya kira-kira gimana? Gampang kan? Gampang kan? Gak iso dijawab. Ya kan? Kalau saya bisa jawab, saya cuma ngomong gini aja. Oh, pertanyaannya bagus. Next time saya bikin videonya. Kamu nonton terus, ya kan? Kalau orang bisa sukses dengan satu nasihat, dengan satu video, wah, nggak ada yang kerja, Pak. Semuanya sudah sukses, ya kan? Betul kan? Namanya dunia ini memang begitu. Ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Ada yang males, ada yang rajin. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Sama, ya kan? Kita berada di negara yang sama, makan nasi yang sama, ya kan? Di Surabaya yang sama, di tempat yang sama. Tapi kenapa nasi bisa beda? Ya tergantung, nasib orang beda-beda. Saya pernah waktu itu membantu salah seorang alumni saya yang bikin kelas, dia bikin workshop, dia worry banget, Pak. Dia bilang, Pak, saya tuh takut, Pak. Maksudnya apa? Saya takut murid-murid saya ini nanti nggak bisa sesuai harapan saya, nggak bisa sukses. Saya bilang, itu bukan urusan kamu. Kenapa? Saya kasih tahu, saya bilang, kamu tahu sekolah paling mahal di sini apa? Misalnya dia kasih tahu JIS lah misalnya, atau di Harvard misalnya. Kamu ke Harvard sekalipun, ada yang masuk bayarnya sama, bukunya sama, gurunya sama, temennya sama, ya kan? Tapi ada yang nggak naik kelas, ada yang lulus dengan nilai terbaik, betul? Tapi jangan ngomong yang nggak naik kelas itu, yang drop out tidak bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada yang lulus, betul? Contohnya banyak, ya kan? Yang drop out di tengah jalan karena menemukan jalannya, dia bisa dapat uang lebih banyak. Bill Gates nggak lulus, ya kan? Steve Jobs nggak lulus, Mark Zuckerberg nggak lulus. Siapa lagi yang nggak lulus? Siapa pendiri Alibaba? Jack Ma. Iya, kerja aja di KFC ditolak berapa kali, ya kan? Nah, coba maksud saya itu begini, ya. Jalan orang setiap orang beda-beda, ya kan? Kalau misalnya kita mau ngomong regulasi, menentukan masa depan Anda, itu salah besar, ya kan? Jadi jangan terlalu takut masalah itu. Sebagai pebisnis yang penting adaptasi, jalan terus, belajar terus, ya kan? Selama ada perubahan kita ikutin, ya kan? Yang bikin orang nggak bisa jalan, yang bikin orang worry, yang nggak bisa tidur, yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Tadi baru dapat data dari Ricky, katanya di Menur, Wake sekarang yang sakit jiwa. Buka 40 kamar. Buka 40 kamar baru. Kenapa? Spesial ya. Ya mungkin itu karena nggak kepilih atau gimana ya, saya nggak ngerti. Habis duit banyak gitu. Tapi intinya jangan jadi orang seperti itu. Kita harus bisa beradaptasi. Dan orang yang beradaptasi itulah orang yang menang di bisnis di zaman apapun. Yes. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Jadi Bapak, kalau nggak lulus nemukan jalannya itu oke ya. Kebetulan saya sedang patah akal ini untuk. Nggak. Kita buka 3 penanya, bisa angkat tangan. Ini ada gift spesial. Wah, ini kelasnya keren sekali ya, dari The Latanza Wedding and Corporate Gift. Wah, silakan Sis Rosi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Christopher dari Situbondo. Mau bertanya kepada Pak Michael Zugi ya. Untuk menjalankan Instagram, untuk bisa membuat Instagram yang lebih maju, kan sekarang saing semakin banyak ya. Itu tips-tipsnya apa supaya bisa membuat online marketing itu lebih baik lagi? Pakai selebgram. Pak Endut dulu Pak. Pesan dulu. Silakan Pak. Oh, ini dijawab langsung apa? Kalau langsung. Langsung. Boleh ya. Silakan. Nggak, mending jawab langsung, nanti takutnya lupa pertanyaan. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Christopher. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini pertanyaan sama, Chris. Gimana caranya sukses bisnis online? Caranya? Tonton video Teknobi sama SB30 ya. Saya kayak gini. Enggak. Gini. Tadi pertanyaannya gimana caranya supaya bikin Instagram marketingnya lebih sukses gitu kan? Apa menggunakan automation yang gimana atau? Jadi gini, ini sama tadi yang saya ngomong, ya kan? Orang sukses itu bukan karena satu faktor, banyak faktornya. Ada orang pinter, punya modal gede, kenalan banyak, tapi tetap nggak berhasil. Ada juga orang yang pas-pasan, mukanya jelek, nggak ada modal, berhasil. Betul? Terus kalau saya ngomong seperti itu, apakah kalau gitu kamu ngomong, oh ya udah, kalau gitu saya harus mukanya jelek, nggak ada modal, dan nggak ada kenalan, baru berhasil? Enggak kan?
Jadi nggak seperti itu. Bisnis itu tidak sesimpel itu, paham? Ya. Tapi kalau mau ngomong gimana cara improve, nah itu pertanyaan yang benar, ya kan? Gimana caranya improve, ya kan? Bukan supaya kalau mau improve gampang sebenarnya, ya kan? Nomor satu, definitely posting. Ini kayaknya sesi di Teknobi, Pak. 5 cara untuk improve Instagram Anda. Tapi intinya gini. Sudah subscribe belum? Ya, sudah subscribe belum? Sudah ya? Oke. Yang belum subscribe siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Ini yang paling sering pertanyaan dari netizen itu gini. Pak, saya sudah subscribe, tapi video Bapak yang mana? Itulah mental peminta. Saya tuh pernah balas satu orang netizen, saya tuh ngomong gini. Nyari video sama buat video itu gampang mana? Jujur, ya. Dia jawab, nyari video, Pak. Saya bikin udah susah-susah, kamu nyari pun nggak mau. Gitu mau sukses? To the point. To the point, ya kan? Intinya gini, di video, salah satu video saya lupa yang mana itu ada, ya. Tapi intinya, nggak usah dijawab semua Pak Mike. Nggak usah dijawab semua. Ya. Biar nonton. Ya, intinya ngepost harus, pokoknya konsistensi. Saya nggak bisa ngomong lain, konsistensi. Pakai tool wajib. Ya, activefans.com, promosi dulu ya. Oke, pakai tools itu wajib, advertising wajib, ya kan? Kenapa? Banyak orang mikir saya jualan online itu ya cuma istilahnya ngepost tok bisa, ya kan? Itu sama kayak orang buka toko, ya, buka toko nggak tahu di mana, buka toko di Atta Brata, bukan buka toko di mall ya. Kamu buka toko di Atta Brata nggak tahu di pojokan mana, tiap hari buka toko tutup toko, buka toko tutup toko, terus berharap ada orang lewat dan beli, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, karena kalau kamu buka toko di Instagram, buka toko di internet, itu sama kayak kamu buka toko di pojokan yang nggak ada orang lihat. Jadi caranya gimana? Sudah buka toko, kamu harus menarik perhatian orang. Gimana caranya? Macam-macam. Ya promosi, bisa offline, bisa online, iklan dan lain sebagainya. Ya, tapi nonton aja salah satunya. Kalau nggak ketemu, nonton semuanya ya. Oke, saya yakin masih ketemu. Terima kasih. Pak Mike, Pak Chandra, sadar nggak sih di sebelah kanan saya ini juga banyak loh Pak. Mungkin bisa berdiri disapa dulu Pak. Wah banyak nih Pak. Wah, dari tadi terhalang. Dengar suaranya aja. Wah. Kita buka sesi pertanyaan yang sebelah sana. Silakan sis. Itu. Oh sana itu peserta seminar juga. Baliknya silakan. Ya, tadi disebutkan bahwa ada 8 profesi yang hilang, tapi masih disebutkan 2 tidak berlanjut. Kira-kira apa lagi selain apoteker dan customer service? Anggap kami Pak, Anda mau orang yang samping. Ya, terima kasih. Oke. Pertanyaannya tadi profesi yang akan hilang tadi kan disebutkan apoteker sama customer service. Yes. Yang lain belum disebutkan. Tadi disebutkan 8. Kedua-duanya ya Pak. Pak Mike sama Pak Chandra ya. Silakan Pak. Ya Pak Mike. Ya terima kasih ya Pak pertanyaannya. Saran saya nonton aja Pak, saya juga nggak inget yang mana. Tapi yang pasti gini, profesi yang akan hilang kalau menurut saya mesti berdiri kali ya supaya lihat ya. Tadi Bapak yang mana ya? Nyempil sebelah sini. Oh nyempil, nggak kelihatan. Oke. Berarti dia nggak bisa lihat, saya nggak bisa lihat ya. Jadi intinya pekerjaan yang akan hilang itu adalah pekerjaan yang repetition. Pekerjaan apa? Repetition yang ulang-ulang tanpa perlu mikir. Sekarang perlu mikir aja bisa diganti. CS itu perlu mikir nggak? Perlu mikir, bisa diganti loh itu. Apalagi pekerjaan yang ulang-ulang. Saya ngomong kenapa apoteker, waktu itu ada orang protes karena mungkin dia apoteker atau saudaranya atau mamanya apoteker, ya kan? Saya bilang karena apoteker, sekarang gini, kalian pernah ambil resep di rumah sakit, pernah kan? Yes. Ambil resep terus ngasih, kira-kira yang apotek itu akan ngeluarin resep sesuai dengan itu, betul? Yes. Sekarang zaman sekarang ada berapa sih yang bikin puyer? Ada berapa yang bikin puyer? Jarang, betul nggak? Rata-rata udah jadi semua. Nah itu kayak vending machine kan, tinggal ditaruh gitu, jebret ya keluar sudah. Kenapa mesti tunggu 2 jam di rumah sakit untuk cuma dapat itu? Itu sebentar lagi akan ke disrupt, kalau menurut saya. Ada salah satu startup Indonesia namanya Halodoc, ya kan? Itu sudah mulai juga, bahkan dikirimin gratis. Kamu nggak usah nunggu, kasih udah kayak gitu. Itu baru disrupsi pertama. Gojek juga kayak gitu, disrupsi pertama kayak gitu. Tapi sekarang kemana? Ke payment, kemana-mana. Sooner or later, gitu loh. Oke, terima kasih Pak ya. Tolong di subscribe dan nonton Pak. Ya. Next, last question. Oh last question. Silakan. Ini banyak banget. Cuman last ya. Oh iya, Oh, nanti bisa Pak. dibuka. Sesi Dua lagi terakhir. boleh? 2 lagi boleh. Dua lagi, oke. Tapi syaratnya nggak dapat souvenir ya. Nggak apa-apa ya. Masih dapat. Masih dapat. Masih. Masih ada.
silakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Riza. Ya. Iya, mohon maaf Pak Michael, saya sebelumnya mau ke Pak Chandra. Pak, saya tadi pagi subuh sih, baru lihat video sukses before. Itu ada aset 20 miliar. Mulai dari jam tangan, celana, baju. Tapi Pak Chandra bilangnya 20 miliar itu ada di sini. Saya belum paham itu apa Pak yang dimaksud soalnya. Begitu. Dan yang kedua Pak, saya mau tanya, saya kan dari kampung nih. Itu kalau di keluarga saya atau di lingkungan saya, menurut di video Pak Chandra, itu ada pengusaha berbeda dengan pedagang. Sedangkan di masyarakat saya, itu kalau pengen jadi pengusaha, ya pastinya pedagang. Itu gimana Pak? Dan untuk Bapak Michael dan Pak Chandra, kalau misalkan kita nanti untuk kedepannya, itu mengikuti tren, bisnisnya tren misalnya nih kayak warnet, atau untuk guru les, itu kan udah berubah jadi guru, apa itu? Ruang guru, itu bagaimana Pak? Kalau misalnya kita buka tutup karena adanya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi Anda sudah nonton, sebetulnya bukan aset 20M. Saya ceritakan itu tentang aset yang lebih mahal daripada harta. Ya, yaitu yang dimaksud dengan 3 jenis aset. Salah satunya adalah aset intelektual. Nah, jadi kita itu boleh berganti apapun, tapi jangan sampai apa yang sudah pengalaman hidup Anda, jam kerja Anda, apa pengalaman yang sudah pernah Anda alami, itu adalah merupakan aset intelektual. Contoh seperti kayak Pak Mike, dia pernah hidup di Amerika, itu aset intelektual beliau. Nah, apa yang bisa diaplikasikan dengan perkembangan zaman? Dan itu jauh lebih mahal daripada aset itu berupa properti. Ya, anak-anak muda tuh sering berpikir, wah aset itu emas, aset itu properti, aset itu rumah. Betul, itu memang yang paling basic, dan pangan papan. Ya, itu kebutuhan primer memang. Tapi yang terpenting, kita nggak boleh kehilangan aset. Artinya apa? Kalau bisnis Anda bangkrut, tapi kalau Anda masih punya aset intelektual, nggak lama lagi itu bisa bangkit. Itu yang saya mau berpesan. Ya, nah lebih jelasnya sudah saya bahas di video itu semua. Jadi kalau Anda nggak subscribe tadi pagi nonton, jadi tolong diulang lagi. Masih ada 420 video yang lain ya. Dan sekali lagi saya tegaskan, buatnya lebih susah daripada nontonnya ya. Nah yang kedua adalah soal pertanyaan Anda tentang apa beda pedagang sama pengusaha. Gini, basicnya pengusaha itu ya pedagang. Cuman bedanya sama pengusaha adalah pedagang di situ sudah saya perjelas ada 8 jenis perbedaannya. Kalau pedagang itu mungkin tidak tersistemkan, tapi kalau pengusaha itu disistemkan. Nah yang kedua, nah itu selain satu sistem. Kedua, pedagang itu menggunakan biasa, sedangkan pengusaha pakai manajemen. Yang ketiga sampai ke 8 ditonton sendiri, itu aja. Ya, jadi semua pertanyaan itu sudah kami buat, sudah kami rangkum. Ngomong-ngomong ya, buat video itu setengah mati loh. Emang saya ngomong tulisannya keluar tuh, pikir sakti loh. Bisa keluar tulisannya sendiri enak gitu. Itu pikir tau nggak? Itu bayar editor ya kan, kemudian bayar staff. Lo staff itu kalau nggak digaji itu mau makan apa? Ya kan, kemudian uploadnya internet, mana bisa cuma upload dari HP jadi sendiri. Itu ngeditnya lama, ngomong cepet. Terus Pak, Bapak kok ngomongnya enak? Loh, ngomong enak itu 20 tahun mas ilmunya. Iya kan, ngomong sampai orang denger tuh sampai, oh paham saya maksudnya. Kemarin itu ada cerita lucu Pak. Kan kami kerjasama sama satu blockchain company, Hara Company. Itu CTO-nya, istrinya, itu suaminya ngomong apa, istrinya itu nggak paham. Bahkan CEO-nya Hara, istrinya CTO itu nggak paham. Ketika saya bicara 10 menit, istrinya langsung paham apa yang saya jual. Saya ngomong ini yang salah saya, atau istrimu dia ngomong, nah kamu kalau ngomong bulat. Ya, saya tahu setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing. Mungkin mereka paham di masalah sistem, bahasa tentang teknologi dan sebagainya. Tetapi saya punya strength, saya tahu, makanya jadi kuncinya itu gini, focus on your strength. Fokuslah pada kelebihan Anda. Basic saya ini guru. Saya tahu, saya itu paling susah belajar kalau guru itu yang jelas itu tidak enak. Kudu mangkel. Makanya kalau anak sekolah itu tidak naik kelas, kadang-kadang jangan salahkan anaknya, salahkan gurunya juga. Karena gurunya ngajarnya nggak etos. Betul ya? Lo kalau jelas muridnya nggak ngerti kabeh salah sobat. Nah saya menuntut diri saya, kalau suatu hari benar guru itu pekerjaan itu akan digantikan
Makanya sekarang bimbingan belajar itu akan hilang juga profesi itu. Karena sejak adanya ruang guru dengan bayar aplikasi yang murah, ngapain ikut bimbel lagi? Apalagi yang ada bukan di kota besar, yang di kampung-kampung. Yang mana Anda nggak punya kesempatan ikut bimbel, tapi UNAS-nya sama, soalnya sama. Dan kan Anda mendapatkan pendidikan dari guru yang sama, dari Pak Iman Usman, itu foundernya Ruang Guru. Nah dari situ Anda bisa mendapatkan pengajaran yang sama, guru yang sama, tapi skala nasional dan bahasanya sederhana. Nah salah satunya orang suka subscribe channelnya Teknobi, sama SP30 tentunya. Itu karena bahasa kami simple sederhana. Tukang becak pun ngerti, nggak tamat SD pun ngerti. Jangan ngomong dari kampung, karena saya sudah ngomong istilah kampung itu nggak lama lagi punah. Pak, aku tuh kan deso, kuburan buntu, Gang Songo, buntu mana? Kuburan buntu mana? Lah ya apa? Wes gak bakal, karena sekarang 4 negara bagian aja. Ya kan saya sudah bilang itu sudah lintas batas, borderless dengan adanya internet, lintas batas. Ya dan memang Pak, problem bahasa Inggris saya juga paham. Saya kepingin ngomong bahasa Inggris tapi subscriber kita nanti bertanya, Pak, bawa ojo Inggris dong. Dan dulu waktu pelajaran bahasa Inggris itu yang susah bahasa Inggrisnya atau guru bahasa Inggrisnya sih nggak entos. Nah, waktu pelajaran bahasa Inggris kamu lari kemana kan gitu? Apalagi sama Cak Lontong kan, diperparah lagi. Dulu pelajaran paling saya takut bahasa Inggris katanya. Nah, inilah yang menjadi suatu problem. Nah, akhirnya saya sudah pertegas bahwa pedagang dan pengusaha itu sudah saya jawab. Intinya bagaimana saya akan membuat bahwa bisnis itu tidak menakutkan, Pak. Yang dikhawatirkan orang-orang Indonesia, waduh bisnis itu sulit Pak, bisnis itu angel, modal gini. Ketika nonton channel saya, bisnis itu kok gampang. Cek aja di kolom komen, berapa yang omsetnya naik ratusan persen, income-nya naik 50 kali lipat. Itu bukan saya bayar, bayar kan, komen ngapi gitu. Cek, itu bukan fake account, itu semua konten asli. Artinya mereka mendapatkan manfaat ya dari channel ini. Sehingga saya bisa membuat bisnis itu mudah. Nah masalahnya, yang punya Pakuwon pun mau bangun channel YouTube kan? Rahasia bisa bangun building sebesar Pakuwon. Banyak, makanya saya ngomong ada tipe pengusaha bisa sukses tapi nggak bisa ngajar. Atau yang kedua Pak, bisa ngajar tapi nggak sukses Pak. Nah saya mau tembus dua-duanya, sukses dan bisa ngajar. Sukses juga. Nah itulah yang paling penting. Ya, jadi ketika kita memberikan edukasi sederhana, ternyata bisnis itu nggak sesulit yang saya bayangkan. Yang penting berani untuk memulai. Ya, nah itu, Dek, paham ya? Jadi jangan merasa aku toko kampung, aku toko desa, segala urusan lebih saya. Selama kamu masih di Indonesia Raya, ya kan? Semua saudara saat duluran, ya kan? Semua kita ini saudara. Bahkan penonton saya itu banyak TKI Taiwan, Hong Kong. Saya ngomong, Pak, saya ini udah bolak-balik ke Taiwan 16 tahun. Tapi gara-gara nonton channel Bapak, saya nggak mau perpanjang kontrak lagi. Saya mau bangun usaha di Indonesia. Loh, itu kan menyenangkan. Aset devisa negara yang ke sana itu menjadi BMI, tapi pulang bisa menjadi, saya ngomong, lebih enak tinggal di Indonesia. Sego pecel Taiwan gak enak. Enak sego pecel Mbok Rah di Surabaya itu lebih enak. Artinya apa? Di sini tuh hidup enak. Ngapain kok kita harus hidup di negara orang lain? Itu sih pesan dari saya. Ya, jadi subscribe, ditonton semua videonya, jangan lupa loncengnya diaktifkan. Yes. Karena Anda akan mendapatkan video baru setiap kali. Terima kasih. Pak Mike, mungkin bisa bantu. Oh iya, Silakan. Tadi saya jawab pertanyaannya ya. Jadi apakah kita sebagai pengusaha harus ikut tren, ya kan? Kalau dulu kamu bikin apa tadi bimbel, ya kan? Terus ada warnet, bimbel, kemudian ada ruang guru, terus gimana? Pertanyaan saya gini, kalau Bapak misalnya jadi tukang ojek, ya, terus Bapak bilang, oh, ya wis, aku pokoknya pelangganku setia sama aku nggak perlu ikutan Grab, nggak perlu ikutan Gojek. Kira-kira bisnismu sekarang gimana? Gak jalan, betul? Nah itu, kuncinya bukan kita pindah-pindah. Bisnismu podo, bisnismu sama. Kayak sekarang bisnis kuliner. Tahu nggak kalian? Bahwa banyak bisnis kuliner yang sekarang malah nggak punya restoran, pakai GoFood tok, jalan. Bahkan ada yang nggak pakai GoFood, cuma pakai Instagram doang. Kemarin jalan, buka bakery, nggak punya bakery, nggak punya toko, jalan bisa. Nah, sekarang terserah kita. Menurut saya sekarang mulai bisnis itu jauh lebih gampang, lebih murah dan lebih cepat, betul? Ya kan? Jadi kalau ada yang lebih gampang dan lebih murah dan lebih cepat,
kenapa masih ikut yang lama? Ya kan? Oh karena saya begini Pak, keluarga saya gini. Ya terserah, nggak ada yang larang. Kalau kamu nggak adaptasi, kamu pasti ketinggalan. Bukannya pelintat-pelintut, bukan. Bisnisnya bodoh, kendaraannya beda. Gitu. Ada seorang filosofer yang ngomong, namanya Jim Rohn, ya kan, dia bilang, tidak masalah kemana arah angin bertiup, ya kan? Yang penting aku tahu gimana cara ngarahin layarnya, kapalku tetap maju. Intinya begitu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih. Oke. Bapak, Pak Chandra, mau nambah satu pertanyaan lagi atau cukup? Boleh. Boleh. Waktunya masih ada. Last question. Langsung silakan sis. Ini banyak loh yang masih mau bertanya. Oh, kenapa? Tapi saya nggak bisa menjawab semuanya. Saya nggak mungkin bisa memuaskan Anda semuanya karena saya bukan pria pemuas. Itu. Tapi pria panggilan ya Pak ya. Dipanggil ke sini. Simantupa. Oke, sudah ada. Silakan. Ya, saya mau tanya sama Pak Chandra. Ya, monggo Mbak. Bagaimana cara, kan saya kan bisnis startup, bisnis kuliner. Nah itu cara marketing selain dengan menonjolkan nilai kelebihan dan nilai tambah pada bisnis kita, bagaimana strategi yang baik untuk menarik perhatian konsumen? Sebentar, saya tanya, nilai tambahmu apa? Kalau beda dari bisnis pesaing kompetitor itu, Kamu jualan apa dulu? kayak minuman ala kafe tapi itu bentuknya franchise. Bentuknya franchise? Iya. Terus minuman kafemu itu sama kompetitormu sama nggak? Beda dari kompetitor yang lain. Ya, bedanya apa? Saya minumannya kayak lebih ada nilai tambahnya, yaitu ada whipped cream, bukan minuman whipped cream kan biasanya ada di kafe doang. Jadi saya mau lebih buka bisnisnya itu franchise tapi dengan harga yang lebih murah juga. Gitu. Sekarang whipped creammu itu cocok dengan lidah orang sini nggak? Ya, disesuaikan dengan rasa yang semua orang suka gitu. Oke, itu nilai tambah kamu. Menurut saya itu bukan nilai tambah. Ya kan, itu biasa. Loh iya dong. Nilai tambah itu bukan seperti itu. Nih contoh gini ya, jualan ceker pedas. Kabeh orang ya besok minggu depan yang jual ceker pedas level 1 sudah dari puluhan orang. Iya kan? Dan itu intinya tuh nilai tambah itu bukan di situ. Nah, kalau bicara soal nilai tambah, ini mungkin Pak Mike lebih kompeten. Tapi yang saya puji semangat mbaknya ini, namanya siapa? Anissa. Usia berapa? Usia 20 tahun. Tepuk tangan, itu yang saya puji semangatnya. Saya paling senang dengar mahasiswi usia 20 dan mau berwirausaha. Itu yang paling penting. Keberanian Anda untuk memulainya itu yang paling penting. Saya nggak mengatakan bisnis Anda itu nanti nggak bisa jalan atau apa. Itu nanti Anda eksperimen sendiri. Nanti nilai tambahnya akan ketemu. Percaya sama saya. Nanti suatu hari mungkin kompetitor Anda yang lebih hebat sudah mundur duluan, tapi kamu masih bertahan. Nah itu bisa juga. Nah kalau soal nilai tambahnya, bagaimana caranya, teknisnya, kontennya bagaimana, Anda harus subscribe channel Teknobi. Itu udah berarti. Oh itu benar. Ya itu udah pakar. Nah sudah pakai jualannya pakai apa? Instagram nggak? Masih belum. Loh, loh jualannya pakai apa? Itu jualan di depan kampus offline. Ya. Offline. Oh, offline. Nah, ya berarti marketmu cuma di kampus. Ya, kamu mau nggak kampus seluruh Indonesia beli kamu punya barang? Ya maunya buka kayak cabang gitu. Loh, nggak usah mikir cabang, langsung dikirim pakai layan parcel. Yang pesen orang Aceh, mau nggak? Loh, ini saya langsung ngajak kamu berpikir jauh ini. Wajahnya Dendi. Sini Pak, sini. Yang mana tuh orang? Sini Pak. Kamu berdiri loh, Mbak. Oh, itu ya, wes. Nggak, tapi saya puji keberanian kamu sudah mau jualan itu. Sini Mbak, sini. Ini saya senang ini lihat hati kayak gini, tepuk tangan. Yang penting wangi. Adik ya, stop. Nah, kamu kampus mana? Kampus Trunojoyo dulu. Nah, kalau memang kamu itu punya kayak gini, saya bisa tarik kamu jadi murid. Loh, ini penting. Nanti saya didik kamu. Ini nggak bisa cuma sesi 20 menit kelar, nggak bisa. Ini saya benahi mindset kamu, nanti saya benahi, nanti saya kasih mentor untuk bimbing kamu dan usaha kamu lancar.
Nanti saya bisa ajak kamu keliling luar negeri, jalan-jalan menikmati hasil kamu. Bener. Ini nomor satu yang saya suka apa? Berani. Nah ini yang tidak dimiliki oleh generasi zaman sekarang. Ya, yang penting wani dulu, berani dulu. Mulai usaha dulu, jangan takut gagal. Instagram gak luwes pokoknya dodolan sih. Gak masalah. Harganya berapa? 50.000? Iya. Oh, gak masalah. Yang penting berani sunan. Trunojoyo. Iya. Sumsumana. Enggak, Bangkalan. Bangkalan. Berarti kamu tadi dari Bangkalan ke sini? Enggak, saya pulang Oh, pulang dulu. Tapi tahu dari mana seminarnya? dari YouTube. Oh, dari YouTube. Oke, ini bagus. Nah, yang penting Mbak, nomor satu itu basicnya Anda sudah mulai, yaitu berani dulu. Nah, soal nilai tambah itu nanti bisa belajar di channel teknologi, itu banyak strateginya. Dan satu, belajarlah sosial media, jualannya lewat Instagram. Terus reviewlah produk kamu di YouTube. Ya, unboxing. Unboxing whipped cream ya, tadi Anda ngomongnya ya. Whipped cream itu seperti apa? Itu saya suka banget. Nah, nanti whipped cream ala Bangkalan. Nah, ini review. Terus kelebihannya apa? Ceritakan. Nah, itu penting. Nanti kalau makan tenggorok nggak seri atau apa? Itu penting. Loh ya, itu kan nilai tambah itu kayak gitu Mbak. Contohnya orang minum whipped cream yang lain, malah kesel gitu. Terus ngomongnya gak iso. Mbak Kabela kan gitu saya susah. Nah artinya ketika Anda itu bisa, loh iya dong, tepuk tangan dong, ini yang paling penting. Nah ketika Anda itu bisa menjual seperti ini dan diminum itu enak, terus sama teman-teman kampus, rasanya gimana? Sosial eksperimen. Udah minum ini gimana? Dan ojo pelit, kasih orang coba gratis. Kasih minum sampling, juga jangan cuma gratis. Ketika dia minum, direkam, dimasukkan sosmed, masukkan 1 menit di Instagram, lebih dari 1 menit IG Stories atau IGTV. Nah nanti orang klik lebih lama di IGTV, nonton terus pakai hashtag. Nah itu semua teknologi semua. Saya nggak mau ngajarin. Di situ nanti lama-lama channel Anda akan terus bertumbuh dan whipped cream itu akan laku gitu. Nah ngerti ya, itu nilai tambahnya. Kalau yang jual whipped cream itu semua banyak, tapi nggak punya nilai tambah di sosial media, nggak tahu rasanya gimana, itu ceritakan. Nah, itu social experiment. Karena zaman sekarang itu adalah zaman sharing ekonomi. Customer is the king. Customer yang akan menentukan arah pasar. Kalau testimoni dari customer itu bagus dan tambah lama tambah banyak, awalnya nggak laku, orang tertarik untuk mau coba. Khusus PO hari ini, pembelian khusus sebelum jam 3 diskon 20%. Contoh, itu nilai tambah. Geruduk langsung. Nanti kewalahan orderannya. Sanggup nggak? Nah kan namanya coba-coba. Motivasinya apa? Bayar uang kuliah sendiri. Ya, pertama kan saya ikut investor beberapa ya, terus kok investor aja, terus pengen membayar bisnis sendiri gitu. Oh gitu. Terus kamu punya motivasi apa? Pengen bisnis sendiri. Apa motivasi? Dari dulu saya emang suka bisnis kuliner gitu. Suka jualan. Jadi ngasilin duit sendiri ya. Gitu ya. Jadi nggak minta duit sama orang tua ya. Sebenarnya sih udah dikasih. Udah dikasih, tapi kamu mau usaha sendiri. Nah ini semangat yang paling bagus. Jadi itu aja. Kalau soal nilai tambah, strategi sosial medianya di channel teknologi, tapi mindset kamu itu udah benar. Ya nanti hubungi murid-murid saya pakai kalau sukses before 30. Wah, itu murid saya. Nanti silakan, nanti akan diarahkan supaya bisnisnya digitalisasinya gimana, nanti itu bisa lebih. Oke, tepuk tangan untuk Anissa. Jam 6 kurang Pak, jadi kalau bisa dilanjutin bisa sampai besok. Ini saya mau tanya closing statement dari Pak Chandra dulu untuk topik kita hari ini. Silakan Pak. Oke, closing statementnya saya doakan Pas FM semakin berani, semakin inovatif ke depan dan semakin beradaptasi. Ya, jadi Pas FM hari ini termasuk salah satu radio yang cukup legendaris di Surabaya. Narsum-narsumnya dulu juga cukup hebat, tapi kita cuma dengar dari radio. Nah sekarang sudah bisa mengadakan talk show seperti ini menunjukkan kalau Pas FM berani berinovasi, karena kunci memang harus berinovasi dan beradaptasi. Pas FM juga mengundang narasumber yang berbeda, kali ini berani mengundang influencer, itu mungkin sesuatu yang berbeda, bukan orang yang buka rubrik kesehatan di Jawa Pos atau di koran atau di Surabaya Pos atau di mana. Surabaya Pos masih ada nggak ya? Saya juga nggak tahu. Terus atau itu menunjukkan bahwa Pas FM berani melakukan satu inovasi, dan itu
harapan saya sama Pas FM, dan kita juga minta tepuk tangan untuk Pas FM ya, sudah menyediakan sama Pak Kuon hari ini ya, sudah menyediakan banyak souvenir, kemudian makan gratis. Jujur ya, saya kalau seminar kayak saya kayak gini gratis itu saya agak tersinggung. Kan hobi Pak. Nah, kan hobi. Gitu ya. Iya. Maksudnya gini loh, peserta itu harusnya menghargai. Artinya apa? Ini next time itu harus dicas ya menurut saya. Karena apa? Nggak ada ilmu yang gratis. Ilmu di YouTube pun perlu kuota kan gitu ceritanya. Kalau nontonnya mau enak itu juga smartphone yang bagus gitu ya. Jadi supaya denger tuh ngerti maksudnya. Tapi Pas Evan berani mengadakan ini semua dan bekerja sama-sama Pak Kuon ya. Kita juga doakan supaya jualannya apartemen, kantor-kantor, office tower atau office building di sini juga laku ya, semakin sukses. Ini termasuk terobosan yang luar biasa di Surabaya. Nanti tren-tren kantor startup ke depannya memang bakal seperti ini. Dan juga harapan saya sama peserta hari ini bukan cuma subscribe, tapi yang penting praktekkan. Ya, karena apa? Sekali lagi saya ini bukan motivator. Saya ini cuma menggalakkan Anda semua untuk berubah cara berpikir Anda. Dan yang saya sampaikan itu luar biasa. Dan ngomong-ngomong besok seminggu lagi pantengin terus channel Success Before 30. Saya ada satu judul yang sangat kontroversial. Mengapa banyak orang sakit jiwa pasca Pilpres? Nah, itu saya sampaikan dari narasumber yang sangat kompeten. Dan jujur, dunia itu pasang surut Pak. Sekarang yang ramai itu psikolog Pak. Iya. Nah, iya dong. Yang mungkin yang sepi ya jangan ramai terus dong. Giliran sekarang psikolog terima job order kewalahan Pak sekarang Pak. Tiap hari banyak pasien baru. Caleg yang kalah kan gitu ceritanya. Iya dong, iya kan, yang sudah all out, gadaikan sertifikat rumah tapi nggak balik, kalah gitu ya, nggak terima gitu ya. Tapi ingat, sebuah pertandingan sepak bola itu menarik kalau ada yang menang dan kalah. Kalau dua-duanya saling mengalah nggak ada yang gol. Iya kan, digiring toh. Mau depan gawang diputar mana bola kan nggak menarik. Iya kan, jadi kalau menang dan kalah itu yang membuat pertandingan itu menarik. Sama ya, pertarungan demokrasi yang sehat, demokrasi yang betul-betul maju itu menunjukkan kedewasaan demokrasi yang bagus pasca pemilu dan pilpres kemarin. Jadi ya sudah, kalau memang jagoannya kalah, paslonnya kalah, ya legowo. Yang sudah jadi tim sukses, yang sudah habis-habisan, ya ora popo, ini pembelajaran demokrasi ya. Tapi selagi nggak ada hubungannya bisnis kamu sama pilpres, kecuali masalah dosen, kita udah bagikan semua. Jadi saya juga terima kasih para sahabat SP30, para penonton, para hadirin yang sudah hadir hari ini. Terima kasih dukungannya, bahwa yang di YouTube sama asli modelnya nggak jauh berbeda ya. Terima kasih dan selalu salam hebat luar biasa. Wah, tepuk silakan. Kali ini Pak Mai. Oke, wah semangat banget ya. Kalau ada Pak Chandra ini memang semangat. Karena Pak Chandra juga yang ngajarin saya salam hebat luar biasa. Sekarang saya kalau ketemu orang, kalau diajak ngomong gitu, saya otomatis ngomong salam hebat luar biasa. Dulu pertama kali susah ya Pak ya. Sekarang otomatis gitu bisa kayak apa, terekam gitu. Itulah namanya influencer. Influencer, terinfluence ya. Setiap kali ngomong kayak gitu. Oke. Ya intinya gini, tadi seperti kita udah bahas ya dari sore sampai malam ini ya, bahwa pebisnis itu nggak ada hubungannya dengan regulasi terlalu banyak, kecuali bisnismu ada hubungan dengan regulasi. Jadi yang penting sekarang ini adalah gimana caranya kita bisa beradaptasi, itu aja, ya kan? Nah, saya rasa tadi benar sekali bahwa sebagai pebisnis kita harus selalu ngelihat ke depan, nggak ada masalah. Mau anginnya mau ke kiri, mau ke kanan, mau atas ke bawah, yang namanya bisnis terus jalan, betul? Ya kan? Masa anak istri nggak jadi makan karena misalnya ganti presiden atau apa misalnya gitu kan? Gak ada hubungannya, betul kan ya? Nah intinya sekarang kita berharap semoga siapapun yang jadi presiden, siapapun pemerintahnya, ya kan, regulasi apapun yang dikeluarkan tetap akan bisa membawa bangsa Indonesia semuanya ke arah yang lebih maju. Setuju? Ya. Nah jadi intinya sekali lagi terima kasih buat Pas FM yang sudah mengundang kami, dan juga buat Pak Kuon yang sudah mengundang, dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir, karena saya yakin ini adalah waktunya jam kerja, betul? Jadi yang datang di sini pasti semuanya pengusaha ya, bukan pengangguran. Oke, ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada MC. Wah. Ada Mbak Dela, ini dari The Aranza Wedding and Corporate Gift. Oke. Ini fansnya Pak Chandra. Saya undang Mbak Dela. Ya. Mbak Dela.
Wah, bagus. Wah, ini versinya Pak Chandra ini. Wedding organizer ya. Yes. Wah, keren keren. Ya. Akhirnya ketemu ya, Pak ya? Wah, luar biasa. Iya. Waduh. Thank you. Keren. Oh, ada namanya ya? Wey. Keren. Customize. Nama Ya. 4.0. Nama perusahaannya mana saya promosikan sekarang? Wah, Success Before 30 Chandra Putra Negara. Inilah yang dimaksud dengan nilai tambah. Yes. Senangkan orang lain, itu nilai tambah. Maka usahamu semakin maju. Jangan cuma meminta, tapi memberi. Itu yang paling penting. Terima kasih. Mbak siapa? Nah, ini sama Mas Dela, terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Jangan nangis, jangan nangis. Sabar. Usahanya apa namanya? Saya bantu promosiin apa? Delatansa_SBY. Jadi Dela Tansor. Nama Instagramnya apa? Delatansa_SBY. Oke, bergerak di bidang apa? Produsen pouch. Produsen pouch. Iya. Wah, luar Jadi biasa. customize. Cakep ini. Cakep banget. Cakep banget ini, nggak Customize, tahu. Pak. Customize ya? Iya, nama masing-masing sama nama. Dan ini produk perusahaan. lokal ya? Produk lokal. Hidup Iya. produk Indonesia. Nah, Oh, keren, keren ya. Ya, ayo. Biar nggak kayak musuhan. Ya, sudah ya. Thank you ya Mbak Bella, makasih Makasih, banyak. Pak. Sama-sama. Thank you, Mbak Bella. Sukses selalu. Ya, Pak. Ya, Thank you, baik. thank you.